Selamat datang di saluran konsultasi lansia kami. Ini adalah sebuah kisah dari sebuah perjalanan dinas. Di tengah malam, saya menerima telepon dari putri saya. Ibu, nenek menyuruhku tidur di kandang anjing. Malam itu juga, saya langsung memesan tiket pesawat dan terbang pulang. Setelah itu, saya melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga suami saya pucat pasi. Saya masih ingat dengan jelas malam itu. Udara begitu dingin hingga saya hanya ingin meringkuk dan tidak diganggu. Namun, hidup saya mulai berbelok ke arah yang sama sekali berbeda setelah menerima sebuah panggilan telepon. Hari itu, saya sedang dalam perjalanan dinas jangka panjang dan baru saja menyelesaikan rapat larut malam di hotel. Kepala saya terasa berat setelah seharian bekerja penuh tekanan. Yang saya inginkan hanyalah mandi air hangat dan segera tidur. Tepat saat saya meletakkan tas di atas meja, ponsel di dalam tas bergetar hebat. Awalnya, saya mengira itu pesan pekerjaan lain dari rekan, tetapi jantung saya berdebar kencang saat melihat layar. Itu adalah panggilan dari putri saya, Sinta. Saya bergegas mengangkatnya, dan sebelum saya sempat berkata apa-apa, saya mendengar suara kecil dan terbata-bata di seberang sana. Ibu, ibu. Suara putri saya bergetar. Suaranya nyaris tak terdengar, seolah akan larut dalam angin. Saya panik dan melompat dari tempat tidur, jantung saya berdegup kencang. Ada apa, sayang? Ceritakan pada ibu. Setelah beberapa detik hening, putri saya akhirnya berhasil bicara. Namun, setiap kata yang diucapkannya bagai pisau yang mengiris hati saya. Nenek menyuruhku tidur di kandang anjing. Aku takut. Seluruh badanku kaku, telinga saya berdenging dan pikiran saya kosong. Saya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja saya dengar. Tangan yang memegang ponsel gemetar begitu hebat hingga nyaris terjatuh. Dari seberang sana, di sela isak tangis putri saya, terdengar gonggongan anjing yang keras dan suara logam beradu seperti pintu yang dikunci. Saya berteriak, "Siapa yang melakukan itu? Siapa yang menyuruhmu? Ayahmu di mana?" Suara saya bergetar karena panik dan cemas. Di seberang sana, putri saya tergagap sambil menangis. "Ayah sedang keluar minum-minum." Nenek bilang, "Aku tidak berguna." Sama seperti ibu, saya terdiam. Wajah ibu mertua saya, Ibu Sumiati, tiba-tiba muncul di benak saya. Wanita itu memang selalu keras dan sulit untuk urusan-urusan kecil. Tapi saya tidak pernah membayangkan dia bisa memperlakukan cucunya sendiri seperti ini. "Tetap di sana. Ibu akan segera pulang." Saya berusaha terdengar tegas, tetapi suara saya tidak bisa menyembunyikan getarannya. Saya mendengar putri saya berkata, terengah-engah dan lemah, "Ibu, dingin sekali." Kata-kata itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Setelah menutup telepon, tanpa berpikir sedetik pun, dengan tangan gemetar saya membuka ponsel dan memesan penerbangan paling awal malam itu. Semuanya adalah tindakan refleks. Tidak ada ruang bagi akal sehat. Satu hal yang saya tahu pasti, saya harus pulang sekarang juga. Dalam perjalanan ke bandara, saya terus-menerus menelepon ke rumah. Ponsel suami saya, telepon rumah. Tapi tidak ada yang menjawab. Kecemasan di dada saya semakin memuncak. Tenggorokan saya terasa tercekat. Saat itu, ponsel saya bergetar lagi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya membukanya dan membaca kata demi kata. Anak itu kalau tidak dididik dari kecil, nanti akan seperti ibunya. Saya menatap layar. Kalimat yang singkat, tetapi butuh waktu lama bagi saya untuk memahami sepenuhnya. Ini bukan tindakan impulsif, bukan kebetulan. Ini disengaja. Saya menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Hati saya saat itu tidak lagi dikuasai oleh panik, melainkan oleh emosi yang berbeda. Itu adalah kemarahan dan perasaan dingin yang perlahan merayap. Taksi melaju menembus malam. Lampu-lampu jalanan yang melewati kaca jendela menjadi garis-garis cahaya yang panjang. Saya duduk menatap lurus ke depan, tetapi pikiran saya tidak bisa berpikir jernih. Hanya satu pikiran yang terus berulang. Jika apa yang dikatakan putriku benar, jika dia benar-benar diperlakukan seperti itu, maka aku tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka hidup tenang. Saat pesawat lepas landas, saya menyandarkan kepala ke jendela. Kota di bawah saya perlahan-lahan mengecil. Kerlip cahayanya melebur ke dalam kegelapan malam. Pada saat itu, anehnya hati saya menjadi tenang. Tidak ada air mata, tidak ada kepanikan, yang tersisa hanyalah tekad yang dingin. Saya memejamkan mata, tetapi bayangan putri saya yang gemetar dalam kegelapan muncul di benak saya. Dan sejak saat itu saya sadar, semuanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Saya bertemu dengan Agus hampir 8 tahun yang lalu. Di saat saya mulai lelah dengan hubungan yang tidak jelas arahnya, Agus bukanlah tipe pria yang pandai merayu atau mengucapkan kata-kata manis yang membuat wanita terbuai. Dia pendiam, tidak banyak bicara, dan selalu memancarkan aura tenang dan sabar.
Ketenangannya saat itu membuat saya percaya bahwa dialah orang yang tepat untuk menempuh hidup bersama. Dia bukan tipe pria yang akan menyusahkan istri dengan kekerasan atau kebiasaan buruk lainnya. Selama masa pacaran, Agus bersikap baik pada saya. Dia menjemput saya pulang kerja, sesekali membelikan martabak atau wedang jahe hangat. Bukan hal besar, tapi cukup untuk meluluhkan hati wanita seperti saya yang mendambakan kehangatan sebuah rumah. Dulu saya berpikir, seorang pria tidak perlu terlalu hebat, asalkan dia mencintai dan menyayangi istrinya. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika Agus mengajak saya pertama kali ke rumahnya di Surabaya, ibunya, Ibu Sumiati, menyambut saya dengan senyum yang sempurna dan dibuat-buat. Saat itu saya sama sekali tidak menyadari ada tatapan tajam di balik keramahannya. Pada acara makan pertama di rumah calon mertua, Ibu Sumiati dengan ramah mengambilkan lauk untuk saya, menanyakan tentang pekerjaan dan orang tua saya, lalu berkata sambil tertawa, "Perempuan zaman sekarang memang paling bagus mandiri seperti kamu, Rina." Saat itu saya merasa beruntung bertemu dengan ibu mertua yang pengertian. Namun, tepat setelah pujian itu, dia menambahkan dengan nada santai, tapi tetap tenang, seolah itu bukan apa-apa. "Tapi perempuan yang bisa kerja di luar juga harus bisa mengurus rumah, kan? Soalnya banyak lo yang sekarang baru bisa cari uang sedikit saja sudah sombong, pulang ke rumah tidak mau urus suami dan anak." Semua orang di meja makan tertawa dan menganggapnya angin lalu, dan saya pun ikut tertawa. Saya pikir itu hanyalah nasihat umum dari orang yang lebih tua. Kalau dipikir-pikir sekarang, tanda-tandanya sudah ada sejak awal. Hanya saja saat itu saya terlalu percaya pada ketulusan saya sendiri. Saya pikir jika saya bersikap sopan, menghormati yang lebih tua, dan bertindak dengan bijaksana, pada akhirnya saya akan diterima. Saya sebagai menantu baru bukanlah tipe yang suka mencari menang kalah atau suka menentang perkataan orang tua. Saat itu saya hanya berpikir sederhana. Keluarga suami adalah keluarga saya juga. Jadi, jika saya berperilaku baik, semuanya akan berjalan lancar. Pikiran itulah yang kemudian membuat saya harus membayar mahal. Setelah menikah, saya mulai melihat sifat Agus dengan lebih jelas. Dia memang tenang, tetapi ketenangannya bukanlah kekuatan orang yang matang, melainkan keraguan seorang pria yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dari urusan besar hingga kecil di rumah, Agus selalu melihat raut wajah ibunya. Membeli rak buku baru, mengganti mesin cuci, bumbu masakan, berapa banyak uang yang harus dikirim ke kampung halaman di Nganjuk, kemana harus pergi di akhir pekan, kapan harus pulang kampung, semuanya harus melalui persetujuan ibunya. Saya sering bertanya dengan nada bercanda, "Sebenarnya rumah ini tempat kita berdua tinggal atau tempat kamu dan ibumu tinggal? Dan aku hanya orang asing yang mengganggu?" Agus hanya tersenyum kecut dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir." Namun, senyum kecut itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan akibatnya, saya sering merasa seperti orang luar yang menyusup di antara mereka, meskipun saya punya suami di rumah itu. Di awal pernikahan, pekerjaan saya sebagai manajer pemasaran jauh lebih stabil daripada Agus. Saya memiliki penghasilan tetap sekitar Rp20.000 per bulan, dan posisi yang kuat di perusahaan. Sementara itu, Agus sering berpindah-pindah pekerjaan, mengeluh lingkungan kerja tidak cocok, gaji terlalu rendah, atau tekanan terlalu berat. Saya tidak pernah menyalahkannya atau menyinggung soal uang. Sebaliknya, saya berusaha menutupi kekurangannya, mulai dari mengelola keuangan rumah tangga, biaya hidup, hingga biaya acara keluarga dan sosial. Sebagian besar saya yang menanggungnya. Namun, masalahnya adalah, orang yang menjadi penopang utama keuangan keluarga tidak pernah memiliki hak untuk mengambil keputusan. Meskipun saya yang mencari uang, Ibu Sumiati selalu ingin tahu, ikut campur, dan memutuskan bagaimana uang itu digunakan, kepada siapa diberikan, dan berapa yang tersisa. Dia tidak pernah berteriak-teriak marah seperti ibu-ibu di pasar yang pernah saya dengar. Kengerian Ibu Sumiati terletak pada caranya berbicara dengan nada yang sangat tenang, tetapi setiap katanya seolah memiliki duri. Setiap kali saya pulang terlambat karena pekerjaan, dia tidak pernah mengeluh secara langsung. Dia hanya akan melirik jam dan bergumam, "Kasihan ya suami dan anak kalau perempuan pulangnya malam-malam begini." Pada hari-hari ketika saya lelah dan belum sempat menyiapkan makan malam, dia juga tidak memarahi saya. Dia hanya akan menghela napas. Zaman ibu dulu, ya biar demam sekalipun, harus siapkan makan suami dan anak dulu, baru bisa istirahat. Sekilas itu terdengar seperti cerita masa lalu, tetapi setelah mendengarnya berkali-kali, saya mengerti. Itu adalah caranya untuk memberitahu saya bahwa meskipun saya menghasilkan uang, di matanya nilai terbesar seorang wanita adalah mengabdi pada keluarga suami. Saya ingat betul satu kejadian, hari itu ada rapat rekap kuartalan di kantor dan saya pulang hampir 2 jam lebih lambat dari biasanya. Begitu tiba di rumah, Ibu Sumiati sedang duduk di ruang keluarga.
Wajahnya tidak berat tapi juga tidak ringan. Tanpa bertanya apakah saya sudah makan atau lelah, dia hanya berkata satu kalimat, "Menantu zaman sekarang memang pintar cari uang, tapi bagaimana kalau sebagai istri dan ibu, ya?" Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan masuk ke dapur. Saya hanya bisa terpaku di depan pintu, merasakan hawa dingin menjalari hati saya. Tapi saya tetap berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa dia mungkin hanya salah bicara. Agus juga ada di rumah hari itu. Mendengar ucapan ibunya, dia hanya tersenyum kecut dan berkata pada saya, "Ibu cuma bicara begitu saja, jangan dimasukkan ke hati." Kalimat ibu cuma bicara begitu saja itu kemudian menjadi tameng untuk segala hal yang tidak masuk akal di rumah itu. Jika ibu mertua menyindir, dia akan berkata, "Ibu cuma bicara begitu saja." Jika ibu mertua bertanya-tanya dengan penuh selidik, dia akan berkata, "Orang tua memang agak rewel." Jika ibu mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, dia tetap akan berkata, "Sudahlah, sabar sedikit. Jangan membuat masalah jadi besar." Kadang-kadang saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya dia menikah? Jika bahkan satu kata pun tidak bisa dia ucapkan untuk membela istrinya dari kata-kata pedas, lalu saya hamil Sinta. Selama itu, saya berpikir bahwa kehadiran cucu pasti akan mengubah segalanya. Saya sangat berharap kehadiran seorang anak akan melunakkan hati Ibu Sumiati, membuat Agus lebih dewasa, dan mengubah rumah ini menjadi rumah yang sesungguhnya. Meskipun menderita mual di pagi hari, saya terus bekerja hingga mendekati waktu melahirkan, menabung sedikit demi sedikit, dan dengan penuh harap sebagai seorang ibu, membeli barang-barang kecil untuk anak saya satu persatu. Ketika tahu bahwa saya mengandung anak perempuan, sejujurnya saya sangat bahagia. Bagi saya, laki-laki atau perempuan sama saja, asalkan anak itu sehat dan selamat. Namun, saya tidak bisa melewatkan raut kekecewaan yang sekilas muncul di wajah Ibu Sumiati saat mengetahui jenis kelamin janin. Dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, hanya diam beberapa detik, lalu berkata, "Ya, namanya juga cucu pertama, laki-laki atau perempuan sama saja." Sekilas terdengar normal, tetapi penekanannya pada kata cucu pertama membuat saya tahu bahwa di dalam hatinya, dia masih mengharapkan cucu laki-laki. Agus hanya tertawa di sampingnya, tidak terlihat jelas apakah dia senang atau sedih. Sikapnya yang setengah-setengah itulah yang membuat saya tidak nyaman, seolah-olah jenis kelamin anak bukanlah takdir, melainkan kegagalan saya dalam memenuhi suatu tugas. Setelah melahirkan Sinta, saya semakin berbakti pada keluarga. Saya takut anak saya tumbuh dalam suasana yang dingin, jadi saya selalu berusaha menjaga suasana di rumah senormal mungkin untuk mengimbanginya. Pulang kerja, saya mengurus anak, menyiapkan makanan, mengkhawatirkan obat, susu, dan popok. Meskipun mata saya menghitam karena kurang tidur, saya tidak pernah mengeluh. Saya hanya berharap putri saya bisa dicintai oleh kakek neneknya, diperhatikan oleh ayahnya, dan tumbuh menjadi anak yang sopan dan baik hati seperti anak-anak pada umumnya. Namun, semua tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Ibu Sumiati secara terang-terangan lebih menyayangi cucu laki-lakinya dari keluarga Ratih, kakak perempuan Agus. Apapun yang anak itu lakukan, dia puji. Jika ada makanan enak, dia selalu menyisihkannya. Tahun baru Imlek atau ulang tahun pun dipersiapkan dengan sangat meriah. Sementara itu, putri saya, Sinta, selalu diperlakukan seenaknya, seolah-olah dia hanyalah cucu tambahan. Suatu kali ketika saya membelikan gaun baru untuk putri saya, dia melihatnya dan dengan nada datar berkata, "Anak perempuan itu secantik apapun dirawat, nanti juga ikut suami." Investasi sia-sia, saya terpaku mendengar kata-kata itu. Sambil berusaha menjaga ketenangan, saya bertanya, "Maksud ibu apa?" Dia menjawab dengan santai, "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Setiap keluarga pasti bergantung pada anak laki-laki, kan?" Saya pernah mencoba membantah, bukan dengan tidak sopan, tapi saya dengan tegas mengatakan agar dia tidak membeda-bedakan cucu laki-laki dan perempuan di depan anak-anak. Mendengar itu, Agus segera menarik saya keluar dan berbisik, "Kamu ini apa-apaan, sih? Ibu kan cuma bicara begitu saja. Jangan diambil pusing." Lagi-lagi kata-kata itu, saat itu saya masih bisa bersabar. Saya menghibur diri dengan berpikir bahwa ini mungkin perbedaan generasi. Orang tua di desa mungkin masih punya pemikiran kuno. Saya pikir jika saya sedikit lebih lembut, sedikit lebih sabar, semuanya akan berlalu. Tapi saya salah, dan kesalahan itu tidak hanya menyakiti saya, tetapi juga menyeret putri saya ke dalam hari-hari yang setiap kali saya ingat, hati saya terasa perih. Sejak Sinta mulai bisa berbicara dan mengenali banyak hal, Ibu Sumiati semakin dalam ikut campur dalam cara saya membesarkannya. Awalnya hal-hal yang sangat sepele, begitu sepele sehingga jika saya ceritakan pada orang lain, saya mungkin akan dianggap terlalu sensitif. Dia menetapkan waktu makan, waktu tidur,
dan waktu belajar putri saya dengan cara yang sangat kaku dan mencekik. Sinta yang baru berusia 4 tahun harus duduk di meja makan tepat waktu dengan punggung tegak, kaki rapat, tidak boleh berbicara saat makan, dan tidak boleh menjatuhkan sebutir nasi pun. Jika putri saya sedikit saja terlambat atau melamun, wajahnya akan muram, dan dia akan berkata dengan suara dingin, "Makan saja tidak bisa benar, bagaimana nanti mau berguna?" Awalnya saya berpikir, ya, orang tua memang teliti dan sedikit keras, mungkin tidak semuanya buruk, namun, kekerasan itu perlahan mulai menunjukkan wujud aslinya. Itu bukan lagi didikan, melainkan kritik dan paksaan untuk membuat seorang anak hidup dalam ketakutan terus-menerus. Jika Sinta makan terlalu lambat, dia akan menyindir. Jika tulisan Sinta belum rapi, dia akan mengambil buku catatannya dan mencelanya. Suatu hari saat putri saya sedang minum air, dia tidak sengaja menumpahkannya sedikit di atas meja. Saat itu pun dia membentak, gerak-geriknya sama persis seperti ibunya. Ceroboh sekali. Saya mendengarnya dari dapur dan hati saya sakit. Namun, setiap kali saya mencoba ikut campur, Agus akan menarik saya keluar dan berbisik, "Anak kecil memang harus ditempa dari kecil." Ibu itu sedikit keras, tapi niatnya baik. Niat baik. Saya sudah muak mendengar kata-kata itu. Setiap kali Agus membuka mulut, saya sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ibunya memarahi cucunya, niatnya baik. Ibunya berkata kasar pada saya. Niatnya baik. Seolah-olah di rumah ini hanya saya yang terlalu sensitif, dan semua kata-kata pedas itu adalah hal yang sangat normal. Saya ingat betul suatu sore, hari itu ada rapat darurat di kantor, dan saya pulang hampir 1 jam lebih lambat dari biasanya. Begitu masuk, saya merasakan suasana aneh di dalam rumah. Tidak ada suara TV, tidak ada suara obrolan Ibu Sumiati yang biasanya terdengar. Saya bergegas ke ruang keluarga dan melihat Sinta sedang dihukum berdiri menghadap tembok, bahunya terkulai, tubuhnya gemetar kecil. Saya terpaku selama beberapa detik, lalu bergegas menghampirinya. "Sinta, kenapa?" Putri saya menoleh. Matanya merah padam, bibirnya terkatup rapat. Sepertinya dia menahan tangis sekuat tenaga. Belum sempat putri saya menjawab, suara Ibu Sumiati terdengar dari belakang. "Anak itu membangkang, jadi sedang saya hukum." Saya menoleh, berusaha menjaga ketenangan. Memangnya apa yang sudah dia lakukan sampai harus dihukum berdiri seperti ini? Dia dengan santai duduk di kursi, menyesap tehnya, lalu menjawab. Saya tanya bagaimana cara mengerjakan soal matematika ini, dia jawab tidak tahu. Orang dewasa sedang mengajar, tapi dia malah menjawab tidak tahu. Kalau bukan kurang ajar, apa namanya? Saya menatap putri saya. Saat itu, Sinta berkata dengan suara gemetar, "Aku hanya bilang tidak mengerti soalnya." Suaranya begitu lemah, seolah bisa hilang tertiup angin. Mendengarnya, tenggorokan saya tercekat. Saya memeluk bahu putri saya, dan hendak membawanya pergi. Tetapi Ibu Sumiati menggebrak meja dengan keras. "Biarkan dia berdiri di situ. Jangan manjakan anak, kamu yang seharian bekerja. Apa yang kamu tahu?" Saya menatapnya. Kemarahan dan kekecewaan yang panas membuncah di hati saya, tetapi saya tetap berkata, "Tapi dia masih kecil. Kalau dia tidak mengerti soal, kan bisa dijelaskan. Kenapa harus dihukum berdiri menghadap tembok?" Dia tertawa sinis. Tawa yang membuat tulang punggung saya merinding. "Makanya kamu tidak becus mengurus anak. Anak itu kalau tidak keras, nanti ngelunjak. Selama aku masih hidup di rumah ini, cucuku akan kudidik dengan caraku." Agus saat itu duduk di sofa, dan dari awal hingga akhir, dia hanya diam. Dia melihat dan mendengar semuanya. Dia pasti melihat dengan jelas betapa gemetarnya putri saya. Tapi dia tidak membuka mulut sama sekali, tidak membela sedikit pun. Saya menatap suami saya, berharap setidaknya ada satu kata yang adil darinya. Tapi Agus hanya menghela napas dan berkata dengan suara sangat pelan, "Sudahlah, ibu kan hanya mendidik anak. Kalau diributkan nanti capek sendiri." Tepat pada saat itu, hati saya membeku. Saya tidak lagi marah hanya pada Ibu Sumiati. Saya mulai mengerti. Hal yang paling menakutkan di rumah ini bukan hanya kekejaman ibu mertua, tetapi juga kebisuan sang suami. Beberapa jenis kebisuan lebih menyakitkan daripada makian, karena itu adalah pilihan untuk menutup mata terhadap ketidakadilan. Sejak hari itu, saya mulai lebih memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada Sinta. Putri saya yang tadinya polos dan aktif perlahan menjadi pendiam. Setiap kali makan, putri saya akan duduk kaku dan rapi, makan tanpa mengangkat kepala, tidak berani mengatakan tidak suka pada makanan tertentu, dan bahkan ketika ingin mengambil lauk lagi, dia akan melirik neneknya terlebih dahulu seolah meminta izin dengan matanya. Suatu hari ketika saya mengambilkan sepotong ikan untuknya, putri saya tersentak dan berbisik, "Nanti kalau aku makan ini, nenek marah tidak?" Ya, pertanyaan putri saya membuat hati saya terasa diremas. Karena itu, acara makan di rumah menjadi semakin menyiksa.
suasana kehangatan keluarga hilang. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan. Ibu Sumiati duduk di ujung meja makan seperti seorang juri yang mengawasi setiap gerak-gerik orang lain. Dengan wajah yang selalu kaku, Agus makan dengan cepat sambil menunduk, menghindari kontak mata dan pembicaraan. Dan saya, sambil menatap putri saya, merasakan kecemasan yang semakin besar dari hari ke hari. Berkali-kali saya membicarakan soal pindah rumah dengan suami. Bukan dengan berteriak-teriak, tapi dengan tenang saya katakan bahwa anak masih kecil, tidak baik tumbuh dalam suasana seperti ini. Tapi jawabannya selalu penundaan. Berdehem. Kadang dia bilang belum ada cukup uang, kadang dia bilang kalau pindah sekarang nanti ibu akan tersinggung, dan di lain waktu dia malah kesal. Jangan selalu berpikir buruk tentang ibu, dong. Saya tidak tahu harus menyebut apa perasaan di hati saya saat itu. Belum sampai pada tahap ketakutan dan belum cukup jelas untuk mengambil kesimpulan. Hanya saja, ada sesuatu yang salah. Kekerasan ini tidak normal. Putri saya terasa semakin mengecil di rumahnya sendiri. Begitulah yang mulai saya rasakan. Namun jujur saja, pada titik itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua tanda-tanda itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kejam. Situasi mulai memburuk secara drastis setelah saya melakukan perjalanan dinas jangka panjang. Hari itu, ada proyek mendadak di kantor dan saya harus pergi ke Jakarta selama hampir seminggu. Jadwal saya padat dari pagi hingga malam, nyaris tidak ada waktu untuk beristirahat. Sebelum berangkat, saya berkali-kali berpesan pada Agus untuk menjaga anak baik-baik. Sinta pada dasarnya adalah anak yang pemalu, dan jika suasana di rumah sedikit saja tegang, dia akan meringkuk seperti kucing basah. Saat itu Agus dengan sangat yakin berkata, "Tenang saja, pergi kerja saja yang benar. Di rumah kan ada aku dan ibu." Karena kata-kata itulah, dalam perjalanan ke bandara, saya menenangkan diri dengan berpikir, ya, ada neneknya, ada ayahnya, setidaknya anak tidak akan kurang pengawasan. Tapi saya salah. Begitu saya meninggalkan rumah, Ibu Sumiati mengambil alih hampir segalanya. Tanpa kehadiran saya, dia tidak perlu lagi menjaga Citra. Jika sebelumnya dia hanya menyuruh putri saya melakukan beberapa pekerjaan rumah ringan, sekarang itu menjadi tugas harian yang tetap. Sinta, anak sekecil itu, dipaksa mencuci piring setelah makan, mengepel setiap kamar, bahkan mencuci baju dalamnya sendiri, handuk, dan taplak meja. Suatu hari dia menyuruh putri saya membawa ember kecil berisi air bolak-balik di halaman dengan alasan untuk membiasakannya bekerja. Padahal lengan putri saya masih begitu kecil, bahkan untuk mengangkat ember kosong saja sudah sempoyongan. Tentu saja, semua ini tidak saya lihat secara langsung saat itu. Setiap malam setelah selesai bekerja, saya melakukan panggilan video ke rumah. Sinta selalu muncul di depan layar dengan rambut yang disisir rapi, pakaian yang pantas, dan senyum yang dipaksakan. Putri saya akan berkata, "Aku baik-baik saja, Ibu, jangan khawatir." Tetapi sebagai seorang ibu, saya bisa melihat dari mata putri saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Matanya tidak lagi bersinar seperti biasanya. Tidak wajar, dia selalu gelisah melirik ke samping, seolah takut ada seseorang yang berdiri di sebelahnya. Suatu kali ketika saya bertanya, "Hari ini kamu melakukan apa saja?" Sebelum Sinta sempat menjawab, suara Ibu Sumiati sudah terdengar dari belakang. "Anak ini di rumah baik-baik saja, kok. Dia sudah mulai membantu bersih-bersih rumah." Mendengar itu, saya terkejut dan langsung menyahut, "Dia kan masih kecil, Bu. Jangan dipaksa." Dia tertawa sinis. "Anak zaman sekarang kalau terlalu dimanja nanti jadi manja. Harus tahu caranya bekerja dari kecil baru bisa jadi orang." Setelah panggilan itu, saya bertanya pada Agus, tetapi dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh, "Anak kan memang harus ditempa. Apa yang ibu lakukan itu baik." Lagi-lagi nada itu, cara bicara itu, seolah-olah segala sesuatu yang tidak masuk akal di rumah ini, bisa langsung dibenarkan dengan dalih menempa. Saya marah mendengarnya, tetapi karena saya jauh dan pekerjaan belum selesai, saya hanya bisa menegurnya beberapa kata dan menutup telepon. Sejak saat itu, ada duri yang tumpul, namun terasa sakit jika tersentuh, mulai tertancap di hati saya. Pada hari keempat perjalanan dinas, saat saya turun ke lobi hotel, saya menerima telepon dari pemilik warung kelontong di dekat rumah. Dia adalah kenalan saya selama bertahun-tahun. Meskipun tidak terlalu akrab, dia bersikap baik dan sejak dulu sering memperhatikan hal-hal kecil tentang saya. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Mbak Rina, maaf ya ikut campur urusan rumah tangga. Tapi sepertinya akhir-akhir ini Sinta sering dimarahi. Kemarin waktu saya lewat mau antar pesanan, suara bentakan neneknya kedengaran sampai ke jalan. Anaknya berdiri meringkuk di halaman. Kasihan sekali." Saya menggenggam telepon. Tubuh saya terasa panas. Saya mendesak bertanya apa yang terjadi, tetapi dia hanya menambahkan satu kalimat, "Sebaiknya Mbak lebih perhatikan anaknya. Akhir-akhir ini dia kelihatan sangat ketakutan." Setelah telepon itu,
saya hanya bisa berdiri termenung di lobi hotel untuk beberapa saat. Saya segera menelepon Agus, tidak bisa lagi menjaga ketenangan. Kamu di rumah? Kenapa aku harus ditegur tetangga untuk memperhatikan anak sendiri? Agus, mendengarnya malah terdengar kesal. Kalau sedang kerja ya fokus saja sama kerjaan. Jangan percaya omongan orang luar. Ibu itu memang sedikit keras, tapi itu demi kebaikan cucunya. Saya menggertakkan gigi dan melanjutkan, kebaikan apa yang sampai membuat anak sekecil itu ketakutan? Agus menghela napas dan berkata dengan nada jengkel, kamu ini selalu berlebihan. Anak dimarahi sedikit saja sudah heboh. Kalau begitu, bagaimana mau jadi orang yang benar? Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Bayangan Sinta yang menunduk di depan layar berkata baik-baik saja tetapi matanya selalu menghindar terus muncul di benak saya. Saya menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa berada di samping anak saya, dan semakin marah pada sikap acuh tak acuh suami saya. Sejak kapan seorang ayah bisa dengan tenang melihat putrinya sendiri dipaksa bekerja dan dimaki sebagai hal yang wajar? Namun, seberapapun marahnya saya harus menunggu pekerjaan selesai. Saya hanya berharap bisa pulang lebih cepat 1 hari pun. Dan tepat pada sore hari saat saya pulang, semuanya menampar wajah saya seperti sebuah pukulan telak. Hari itu, saya pulang lebih awal tanpa memberitahu, berniat untuk memberi kejutan pada anak saya. Pintu rumah tidak terkunci dan di dalam sunyi senyap. Saya bergegas ke ruang keluarga dan terpaku. Sinta tertidur meringkuk di sudut dekat pintu dapur. Tanpa bantal, tanpa selimut, tubuh putri saya melingkar seperti anak kucing kecil. Pipinya menempel di lantai keramik yang dingin. Hari itu cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan orang dewasa pun harus memakai jaket. Tapi putri saya tidur di lantai seperti itu. Saya berlari, berlutut, dan mengangkatnya. Tubuhnya dingin sekali. Ketika dia membuka mata dan melihat saya, dia tersentak lalu langsung memeluk leher saya erat-erat, tidak bisa berkata apa-apa. Saat saya menoleh, Ibu Sumiati keluar dari dapur tanpa rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Saya bertanya dengan suara tercekat, kenapa anak ini tidur di lantai? Dia menjawab dengan santai, seolah bukan apa-apa, dia menumpahkan kuah sayur sop. Jadi saya suruh dia tidur di situ seharian biar kapok. Saya tidak percaya dengan telinga saya. Ibu, apa yang ibu katakan? Dia ini masih anak kecil. Ibu Sumiati menyeringai. Justru karena masih kecil, makanya harus dididik. Kalau dari kecil sudah manja, besar nanti cuma jadi sampah. Kemarahan berkobar hebat di dalam hati saya. Saya memeluk putri saya dan berdiri. Suara saya bergetar karena marah. Didikan macam apa yang ibu lakukan? Menyuruhnya tidur di lantai keramik yang dingin ini? Kalau dia sakit, bagaimana? Dia masih tetap tenang. Dengan suara dingin, dia berkata, cuma begitu tidak akan mati. Tepat pada saat itu, Agus masuk dari luar. Saya berharap setidaknya dia akan terkejut melihat kondisi anaknya. Tapi ternyata tidak. Begitu mendengar suara saya yang keras, wajahnya langsung muram. Dia menarik saya keluar pintu depan, dan berkata dengan suara rendah tapi sangat kesal, jangan bikin masalah jadi besar, nanti ibu tidak suka. Saya menatap suami saya. Saat itu, saya benar-benar kecewa dari lubuk hati yang paling dalam. Anaknya sendiri tidur di lantai yang dingin. Tapi yang dia khawatirkan adalah saya membuat keributan dan ibunya tidak suka. Saya bertanya dengan suara sangat pelan, tapi setiap kata seolah saya peras dari tenggorokan. Lalu anak ini, apa dia suka? Agus terdiam beberapa detik lalu hanya berkata, sudahlah, sabar sedikit. Jangan membuat masalah jadi besar. Tepat dengan kata-kata itu, saya mengerti dengan sangat menyakitkan. Di rumah ini, suara saya hampir tidak ada harganya. Meskipun saya adalah ibu dari Sinta yang membesarkan, mencintai, dan mengkhawatirkannya, begitu menyangkut Ibu Sumiati, semuanya dianggap sebagai hal yang harus ditoleransi. Saat itu saya merasa sangat tidak berdaya, seolah menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Namun, saya belum tahu bahwa semua kejadian itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih kejam yang akan datang. Setelah hari itu, setelah menemukan Sinta meringkuk di lantai keramik yang dingin, retakan yang jelas muncul di hati saya. Saya tidak bisa lagi berpura-pura naif dengan menghibur diri bahwa Ibu Sumiati hanya sedikit rewel dan Agus hanyalah pria lembut yang kurang tegas. Jika itu hanya kejadian satu kali, mungkin bisa disebut kemarahan sesaat. Tapi jika itu terjadi berulang kali dan anak menjadi semakin takut di rumahnya sendiri, itu bukan lagi didikan, melainkan kedok dari pemaksaan yang diktator. Saya mulai mengamati lebih cermat. Semakin saya amati, semakin saya sadar bahwa Ibu Sumiati tidak hanya mengatur soal makan dan belajar Sinta, tapi dia berusaha mengendalikan putri saya sepenuhnya sesuai keinginannya. Dia tidak suka cara saya mendidik, tidak suka Sinta dekat dengan saya, dan semakin tidak suka karena saya punya pekerjaan, punya penghasilan, dan berani mengambil keputusan sendiri dalam segala hal yang menyangkut anak. Di matanya, anak adalah milik keluarga pihak ayah,
harus patuh pada neneknya, dan harus tumbuh sesuai cetakan yang telah dia tetapkan. Sedangkan saya hanyalah seorang wanita kurang ajar yang merasa punya hak karena punya sedikit uang. Konflik yang telah lama membara akhirnya meledak. Itu terjadi pada suatu malam di tengah minggu. Ketika saya pulang menjemput Sinta dari tempat les, saya melihat Ibu Sumiati duduk di ruang tamu. Di sebelahnya ada sebuah koper kecil berwarna coklat diletakkan di tengah ruangan. Saya sejenak bingung, tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia yang lebih dulu membuka mulut dengan nada datar seolah telah memutuskan hal yang sangat biasa. Dia berkata, "Akhir pekan ini, Sinta akan aku bawa ke kampung untuk sementara. Di sana ada aturan, ada kerabat, ada orang dewasa yang bisa mendidiknya. Kalau di sini terus bersama ibunya, tidak akan jadi orang benar." Saya pikir saya salah dengar. Setelah beberapa detik terdiam, saya bertanya perlahan, "Maksud ibu membawa Sinta ke kampung?" Dia menatap saya, wajahnya tanpa ekspresi. "Maksudku, aku sudah memutuskan anak ini harus dipisahkan dari ibunya untuk sementara. Biar kebiasaan manjanya hilang, sudah besar kok masih menempel terus sama ibunya. Nanti tidak ada gunanya, di kampung dia harus memotong rumput, menyapu halaman, membantu pekerjaan rumah, dan belajar sopan santun baru bisa jadi orang." Sinta yang saat itu berdiri bersembunyi di belakang saya langsung mencengkeram ujung baju saya dengan erat begitu mendengar kata kampung. Saya bisa merasakan dengan jelas tangannya gemetar. Mungkin dia tidak mengerti semuanya, tapi dia mengerti bahwa dia akan dibawa pergi ke suatu tempat, dipisahkan dari ibunya, satu-satunya sumber rasa amannya. Saya menarik putri saya lebih dekat dan menatap lurus ke arah Ibu Sumiati. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan di mana saya berhenti melembutkan suara. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Anak saya tidak akan pergi kemana-mana, dan anak saya bukan alat bagi ibu untuk memaksakan kehendak ibu. Mungkin Ibu Sumiati tidak menyangka saya akan membantah sekeras itu. Wajahnya langsung muram. Dari yang tadinya datar berubah menjadi tatapan tajam dan dingin. Sudut bibirnya tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan seperti biasanya. "Apa katamu barusan?" Saya masih tetap berdiri tak bergerak. Satu tangan memeluk bahu putri saya. Tangan yang lain menggenggam pegangan tas tangan begitu erat hingga telapak tangan saya terasa sakit. Saya berkata, "Sinta adalah anak saya. Bagaimana cara membesarkannya? Itu keputusan saya. Ibu boleh menyayangi cucu dan mengajarkan hal yang benar, tapi ibu tidak punya hak untuk membawa anak ini pergi hanya karena ibu ingin." Ibu Sumiati melompat dari kursinya. Saking cepatnya, cangkir teh di atas meja bergetar dengan suara kering. Dia menunjuk lurus ke wajah saya. "Karena punya uang, kamu pikir kamu tuan di rumah ini? Selama aku masih hidup di rumah ini, hak untuk mendidik cucu ada di tanganku. Saya pun sudah tidak bisa mundur lagi." Semua kekesalan, semua kesabaran yang selama ini saya telan seolah terkumpul pada saat itu. Saya berkata dengan tegas, "Bukan uang yang membuat saya menjadi tuan di rumah ini, tapi setidaknya itu membantu saya untuk membesarkan anak saya dengan benar. Didikan yang ibu sebut, maaf, saya tidak bisa menerimanya." Kata-kata itu seperti menyiram bensin ke api. Ibu Sumiati menyeringai dengan senyum sinis yang tak terlupakan, lalu mengucapkan satu kalimat yang bahkan sampai sekarang jika saya ingat, hati saya terasa dingin. "Kalau anak itu besar nanti seperti ibunya, hanya akan merusak rumah. Seharian kerja melulu, di otaknya cuma uang dan pekerjaan. Memangnya kamu bisa mendidik anak jadi baik? Kalau anak itu terus di dekatmu, nanti cuma akan terbiasa membangkang dan sombong." Sampai di situ, saya benar-benar tidak bisa lagi menjaga ketenangan. Bukan karena dia menghina saya, tapi karena dia melihat cucunya sendiri sebagai benda yang bisa dia bengkokkan sesuka hati, dibawa pergi dan dipisahkan dari ibunya kapan saja. Saya menunduk dan memeluk Sinta. Putri saya begitu ketakutan hingga tidak bisa bernapas. Perasaan sayang pada anak, kemarahan, dan ketidakberdayaan bercampur aduk, mata saya terasa panas. Saya mengangkat wajah dan dengan suara yang mengejutkan diri saya sendiri karena begitu dingin, saya berkata, "Jangan pernah lagi bicara soal membawa anak saya pergi. Anak ini bukan barang yang bisa dipisahkan dari ibunya kapanpun ada yang mau." Tepat pada saat itu, Agus masuk dari luar. Mendengar suara perdebatan, dia terpaku di pintu masuk selama beberapa detik, lalu mendekat. Sejenak, hanya sekejap, saya berharap setidaknya kali ini dia akan sadar bahwa situasinya sudah kelewat batas. Tapi ternyata tidak. Agus hanya melihat ibu dan saya, dan akhirnya mengucapkan satu kalimat yang begitu lemah dan mengecewakan. Bicaranya bisa lebih tenang? Tidak. Hanya itu. Tanpa bertanya apa sebabnya, tanpa peduli mengapa istrinya harus meninggikan suara, tanpa menoleh pada wajah pucat putrinya, yang berada di tengah-tengah pertengkaran. Di antara masalah yang menyangkut langsung anaknya sendiri, yang dia pilih tetaplah meminta saya untuk berbicara dengan tenang. Saya menatap suami saya. Saat itu, saya tidak tahu apakah saya harus marah atau merasa jijik.
Saya bertanya dengan suara sangat pelan. Kamu dengar apa yang baru saja ibumu katakan? Agus menghindari tatapan saya, mengerutkan kening seolah saya yang membuat masalah. Ibu kan juga khawatir sama anak itu. Jangan apa-apa selalu ditanggapi dengan keras dong. Jawaban itu seperti pukulan terakhir. Saya sadar, di rumah ini, jika suatu hari saya tidak melindungi anak saya sendiri, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untuk saya. Malam itu, setelah membawa Sinta ke kamar tidur, saya duduk di samping tempat tidurnya untuk waktu yang lama. Putri saya tidur miring, satu tangannya masih menggenggam ujung baju saya, seolah takut jika dilepaskan, ibunya akan hilang. Saya mengelus rambutnya, mendengarkan napasnya yang teratur, tetapi hati saya kacau. Saya tahu saya tidak bisa lagi melanjutkan situasi ini, bukan secara impulsif, tetapi sebagai keputusan yang serius. Saya mulai memikirkan untuk pindah. Saya bertekad dalam hati untuk menunggu beberapa hari, membereskan keuangan, mencari tempat tinggal yang layak, lalu membawa putri saya pergi selamanya dari rumah itu. Saya tidak bisa lagi membiarkan putri saya dibesarkan di lingkungan di mana dia diawasi dan direndahkan setiap hari. Namun, tepat ketika saya mulai mempersiapkan keputusan itu, datang pemberitahuan dari kantor untuk perjalanan dinas darurat selama 5 hari. Pekerjaan untuk proyek besar yang tidak bisa saya tolak. Saya ingat betul. Pagi hari saat saya bersiap-siap untuk berangkat, firasat buruk saya terasa begitu berat seperti batu. Namun, saya berusaha tetap tenang di depan anak saya. Saya berpesan pada Sinta dengan lebih teliti dari biasanya, jika ada apa-apa, segera telepon ibu. Saat tidur malam pakai selimut, dan jangan sendirian saat ibu tidak ada. Putri saya hanya memeluk leher saya, matanya berkaca-kaca. Ibu, cuma beberapa hari, kan? Saya mencium keningnya, memeluknya begitu lama hingga saya sendiri merasa sesak. Iya, sayang. Cuma beberapa hari ibu pulang. Jadi anak baik di rumah, ya. Tapi kalau ada apa-apa, harus langsung bilang. Mengerti? Saat keluar dari pintu, saya menoleh lagi ke arah putri saya. Sinta berdiri di ambang pintu dengan sosok mungilnya. Kedua tangannya terkepal erat, tatapan matanya saat melihat saya menusukkan kegelisahan yang tak terlukiskan ke dalam hati saya. Saat itu saya pikir saya mungkin hanya terlalu khawatir. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, situasi akan memburuk begitu cepat hingga melampaui batas kesabaran seorang ibu. Pesawat mendarat sekitar pukul 3 pagi. Begitu roda menyentuh landasan, saya hampir melompat ke arah pintu, tanpa menunggu bagasi, hanya menggenggam erat tas tangan kecil dan ponsel. Selama perjalanan keluar dari bandara, kepala saya berdenyut-denyut. Jantung saya berdebar kencang seolah ada seseorang yang memukul-mukul palu di dalam dada saya. Saya tidak merasakan lelah atau dingin. Hanya emosi campuran panik dan amarah yang mendorong saya maju. Begitu masuk taksi, saya langsung menelepon Agus. Panggilan pertama tidak diangkat. Begitu pula yang kedua dan ketiga. Pada panggilan keempat, akhirnya ada yang menjawab dari seberang. Suara mengantuk dan kesal. Ini tengah malam. Kenapa telepon berkali-kali? Hanya dengan mendengar suara itu, seluruh darah saya mendidih. Saya mengucapkan setiap kata dengan gigi terkatup. Kamu di mana sekarang? Agus terdiam sejenak lalu menjawab sekenanya. Lagi di luar sama teman-teman. Sebentar lagi pulang. Saya menggetakkan gigi, dan berkata dengan suara rendah tapi sedingin es, pulang sekarang juga. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anakku, ingat baik-baik, aku tidak akan tinggal diam. Mungkin dia juga menyadari suara saya tidak seperti biasanya. Dia terdiam beberapa detik lalu bertanya balik. Memangnya ada apa dengan anak? Saya tidak punya kesabaran lagi untuk menjelaskan. Saya memutus telepon secara sepihak. Sisa perjalanan, taksi melaju kencang di jalanan yang sepi. Lampu jalan meninggalkan jejak cahaya kabur yang panjang di kaca jendela. Saya duduk di ujung kursi, tangan terkepal begitu erat hingga terasa kebas. Di kepala saya hanya ada satu gambaran. Putri saya yang meringkuk dalam kegelapan, menangis memanggil ibunya. Ketika mobil berhenti di depan gerbang rumah, saya hampir melompat keluar dari pintu. Dari luar, lampu ruang tamu menyala, menandakan ada orang di dalam, tapi gerbang besi terkunci dari dalam. Saya berlari dan menggedor pintu berkali-kali sambil berteriak, "Ibu, buka pintunya, buka." Tidak ada jawaban. Saya terus memanggil nama suami saya, nama putri saya, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Rumah itu, meskipun lampunya menyala, sunyi senyap secara mengerikan. Saya mulai menggedor lebih keras, tanpa peduli tangan saya terasa sakit. Tak lama, tetangga sebelah membuka pintu dan melihat ke arah saya. Seorang satpam yang sedang berpatroli di lingkungan itu terkejut melihat saya. "Bu Rina, sudah pulang dari dinas? Kenapa di luar jam segini?" Saya berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Tolong Pak. Pintu rumah saya dikunci dari dalam, padahal ada orang di dalam." Satpam itu melihat wajah saya yang pucat dan tanpa bertanya lebih lanjut,
Dia ikut memanggil-manggil ke arah pintu bersama saya. Tetap tidak ada yang membuka. Akhirnya, dia memanggil warga lain di dekatnya untuk meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah menyeret sandal dari dalam rumah. Pintu terbuka sedikit dan Ibu Sumiati berdiri di sana. Rambutnya tertata rapi, wajahnya sedingin es tanpa ada ekspresi kaget atau bingung sama sekali. Dia menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki lalu mengerutkan kening. Jam segini baru pulang. Ada urusan apa? Mendengar kata-kata itu, saya merasakan seluruh tubuh saya membeku. Tanpa menjawab, saya langsung mendorong pintu dan masuk. Kesan pertama adalah rumah itu terang tetapi dingin. Dingin yang sangat tidak menyenangkan. Seolah ada sesuatu yang telah terjadi dan semua orang berusaha menyembunyikannya. Saya berteriak, "Sinta, di mana kamu?" Tidak ada jawaban. Saya menoleh ke arah Ibu Sumiati. "Anak saya di mana?" Dia masih berdiri dengan tangan bersedekap di dada, dengan nada datar berkata, "Anak itu baik-baik saja, kamu berlebihan." Tepat sikap datarnya itulah yang membuat saya semakin panik. Saya tidak menunggu lagi, dan langsung menuju halaman belakang. Dan di sanalah saya melihatnya. Di sudut kandang anjing dekat tembok, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, Sinta duduk meringkuk memeluk kedua lututnya. Putri saya hanya mengenakan baju tipis tanpa alas kaki, rambutnya acak-acakan. Di sebelahnya ada tempat tidur anjing tua dan bau apek yang lembab dan menyesakan. Sejenak saya terpaku, bukan karena tidak percaya, tetapi karena pemandangan itu terlalu kejam dan otak saya menolak untuk menerimanya. Saya berlari, berlutut, dan memeluk putri saya. Tubuhnya sedingin es dan gemetar hebat. Ketika melihat saya, putri saya menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang seolah meruntuhkan semua kesabaran yang selama ini dia tahan. "Ibu, ibu." Saya memeluknya erat di dada saya, mengelus punggungnya dengan tangan gemetar. "Ibu di sini. Sayang. Ibu di sini." Tapi suara saya juga bergetar. Sinta berkata dengan terisak-isak dan terbata-bata. "Nenek bilang kalau tidak jadi anak baik, harus tidur sama anjing. Kalau menangis, dikurung lebih lama." Saya memeluknya dan berdiri, lalu menoleh. Ibu Sumiati masih berdiri di beranda belakang dengan tangan bersedekap. Wajahnya sedingin es. Saya menatap lurus ke arahnya. Seluruh tubuh saya gemetar karena marah. "Apa-apaan ini? Dia ini manusia, Bu. Bukan binatang." Dia tertawa sinis, tawa yang semakin dilihat semakin memuakan. "Biar tahu diri. Kalau tidak dididik dari kecil, nanti jadi kurang ajar seperti ibunya." Saya pikir saya salah dengar. Saya maju selangkah, memeluk putri saya lebih erat. Gila, dia ini masih sekecil ini. Dia bukan hanya tidak merasa bersalah, tapi malah mengerutkan kening. Anak itu kalau tidak dididik, besar nanti hanya akan jadi rusak. Ini masih mending saya beri keringanan. Tepat pada saat itu, terdengar suara motor berhenti mendadak di luar gerbang. Agus masuk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Melihat saya menggendong putri saya di tengah halaman dan Ibu Sumiati di belakangnya, dia berhenti. Saya menatap suami saya, berharap ada reaksi normal seorang ayah. Tapi Agus hanya berkata dengan gagap, "Pasti ibu cuma mengancam saja." Hanya dengan satu kalimat itu, saya sadar tidak ada lagi yang bisa saya harapkan. Saya berdiri di tengah halaman, memeluk putri saya yang gemetar, menatap ibu mertua saya, suami saya, dan rumah ini yang telah saya coba pertahankan dengan seluruh kesabaran saya. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar hancur. Tidak ada lagi kesabaran, tidak ada lagi upaya menjaga ketenangan, tidak ada lagi pura-pura tidak melihat. Di kepala saya hanya ada satu pikiran yang sangat jelas, dingin, dan tegas. Mulai sekarang, saya tidak akan bersabar lagi. Saya membawa Sinta ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu mendudukkannya di tepi tempat tidur. Tangan saya gemetar begitu hebat hingga saya harus mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum bisa melepaskan pakaian tipis putri saya. Kulitnya sedingin es, terutama di telapak kaki dan kedua lengannya. Saya bergegas menyeka tubuhnya dengan handuk hangat, menggantinya dengan piyama tebal, lalu menyelimutinya dengan selimut tambahan. Selama itu, Sinta tidak lagi menangis keras, tetapi tubuhnya sesekali tersentak kaget. Setiap kali ada suara dari luar pintu, matanya akan membelalak, panik seperti baru saja lolos dari perangkap. Saya duduk di sebelahnya, membiarkan putri saya bersandar pada tubuh saya. "Sudah aman sayang. Ibu di sini." Saya mengulang kata-kata itu berkali-kali untuk menenangkan putri saya, dan juga untuk menenangkan diri saya sendiri. Tapi semakin saya memeluknya, semakin terasa sakit yang aneh di hati saya. Bukan hanya kesedihan atas penganiayaan yang dialami putri saya, tetapi juga firasat yang lebih gelap bahwa mungkin ada sesuatu di balik kejadian malam ini yang belum saya ketahui. Sinta lama sekali menyembunyikan wajahnya di dada saya, lalu akhirnya mengangkat kepala. Matanya masih merah padam, kelopak matanya basah. Saya mengelus rambutnya dan bertanya dengan suara sangat pelan, "Ceritakan pada ibu,
Apa yang terjadi dari sore sampai sekarang? Putri saya mengatupkan bibirnya, mencengkeram ujung baju saya dengan erat, seolah-olah jika dia mengatakannya, kejadian mengerikan itu akan kembali lagi. Saya tidak mendesaknya, hanya terus mengelus punggungnya dengan ritme yang teratur. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lemah, "Nenek bilang kalau tidak menurut akan dihukum." Saya bertanya lebih perlahan lagi, "Nenek suruh kamu melakukan apa?" Sinta menunduk dan berkata dengan suara kecil, "Nenek suruh telepon ibu. Suruh bilang kalau ibu harus kirim uang ke nenek. Kalau ibu tidak kirim uang, aku akan dihukum." Begitu kata-kata itu selesai, saya merasakan seluruh tubuh saya membeku. Seolah ada seseorang yang menyiramkan air es ke kepala saya. Saya menatap putri saya tanpa berkedip, mencoba memastikan bahwa saya tidak salah dengar. "Coba katakan lagi pada ibu." Putri saya ketakutan. Matanya melirik ke arah pintu. "Nenek suruh bilang kalau ibu tidak kasih uang, nanti aku tidak dibelikan makanan enak. Terus, aku dipukul dan dikurung." Saya terdiam. Seketika semua panggilan telepon dari Sinta sebelumnya melintas di benak saya. Putri saya yang tiba-tiba menelepon saya di tengah rapat dan dengan ragu-ragu berkata, "Ibu, tolong kirim uang untuk nenek." Yang saya pikir, hanyalah anak kecil yang meniru ucapan orang dewasa tanpa sadar. Dan suatu hari putri saya yang berkata, "Tolong kirimkan uang untuk nenek beli susu. Kalau tidak, nanti aku dimarahi." Saat itu saya hanya berpikir mungkin ada kebutuhan mendadak di rumah, atau Ibu Sumiati sungkan meminta langsung jadi menyuruh cucunya yang menelepon. Saya tidak pernah bermimpi bahwa anak saya telah dijadikan sebagai pion, sebagai alat untuk memeras ibunya sendiri. Sinta menatap saya, bibirnya bergetar. "Ibu, aku tidak mau bilang begitu, tapi nenek bilang kalau tidak menurut, aku tidak akan boleh bertemu ibu lagi." Sampai di situ, putri saya terisak dan menangis. Saya memeluknya erat. Tubuh saya ikut bergetar. Saya mengerti. Akhirnya saya mengerti mengapa belakangan ini suara putri saya saat menelepon saya selalu berbeda, seolah sedang menghafal sesuatu. Mengapa setelah saya mengirim uang, Ibu Sumiati tidak pernah mengucapkan terima kasih dan bersikap seolah-olah itu adalah kewajiban saya. Di balik semua itu, bukan hanya kekejaman, tetapi ada perhitungan. Saya menyeka air mata putri saya, berusaha menjaga suara saya setenang mungkin. "Selain meminta uang lewat telepon, nenek pernah menyuruhmu melakukan apa lagi?" Putri saya terisak-isak dan dengan takut-takut berkata, "Nenek bilang ibu seharian hanya kerja, tidak sayang padaku. Hanya nenek yang peduli padaku. Kalau aku nurut sama nenek, nanti ibu juga akan sayang padaku." Saya memejamkan mata sejenak. Dada saya terasa sakit bukan karena terkejut, tapi karena ngeri. Pada seorang anak sekecil itu, dia tidak hanya memaki dan menghukum, tapi juga perlahan-lahan memutarbalikkan pikirannya, menanamkan rasa takut dan rendah diri di kepalanya, dan memanfaatkan kepolosannya untuk memanipulasi. Saya bertanya dengan suara yang semakin serak, "Tentang hari ini, apa nenek ada mengatakan sesuatu?" Napas Sinta terengah-engah, air matanya jatuh. "Kalau aku menangis lagi, akan dikurung lebih lama. Kalau ibu pulang pun tidak akan bisa menolong." Mendengar sampai di situ, saya tidak bisa lagi duduk diam. Semua kepingan di kepala saya menyatu dengan kecepatan yang mengerikan. Panggilan telepon yang aneh. Putri saya yang meminta uang untuk neneknya. Pengeluaran yang tidak jelas meski saya sudah mentransfer uang Rp3.000. Berkali-kali, perubahan sikap putri saya yang tidak wajar di seberang layar telepon. Ini semua bukan kebetulan atau kemarahan sesaat. Ini telah berlangsung secara diam-diam dan disengaja. Saya menyelimuti putri saya dengan erat, memintanya untuk tetap di kamar, lalu berdiri, membuka pintu, dan keluar. Ruang tamu masih terang. Ibu Sumiati duduk di sofa dengan wajah sedingin es seolah tidak terjadi apa-apa. Agus bersandar di dinding, matanya menghindar. Saya berjalan lurus mendekat, tidak lagi berbasa-basi. "Anda menggunakan anak saya untuk memeras uang dari saya, kan?" Begitu pertanyaan itu keluar, saya sendiri merasa suara saya terdengar sangat datar dan aneh. Ibu Sumiati tidak terkejut juga tidak menyangkal. Dia hanya menyeringai. "Memeras? Kasar sekali bicaramu. Uang yang kamu hasilkan itu kan juga uang rumah ini. Apa salahnya saya ajari cucu saya untuk menuntut haknya?" Saya menatapnya lekat-lekat. "Hak apa? Hak untuk dikurung kalau ibunya tidak memberi uang?" Dia meninggikan suaranya. "Kamu yang seharian bekerja menitipkan anak pada saya. Saya ambil sedikit uang memangnya kenapa? Kamu pikir saya mengurusnya gratis?" Sebelum saya sempat menjawab, Agus menyela. Suaranya bercampur kelelahan dan kekesalan. "Kamu berlebihan. Ibu kan juga demi cucunya. Kalau kamu menuduh begitu, tidak akan ada ujungnya." Saya menoleh ke arah suami saya dan tertawa dingin. Mengurungnya di kandang anjing itu demi kebaikannya, atau menjadikannya alat untuk memeras uang dari saya, itu demi kebaikannya. Agus sejenak kehilangan kata-kata,
tapi tetap dengan keras kepala berkata, "Jangan bicara kasar pada ibu." Tepat dengan kata-kata itu, saya mengerti satu hal lagi. Bukan hanya Ibu Sumiati, pelaku kejahatan ini bisa ada karena selalu ada orang yang membiarkannya. Saya berdiri di tengah ruang tamu, menatap mereka, dan segala sesuatu di dalam rumah ini menjadi jelas. Kata-kata sinis, panggilan telepon putri saya yang meminta uang, pengeluaran yang tidak wajar, hukuman yang tidak manusiawi. Semuanya bukanlah tindakan impulsif yang terpisah. Itu adalah serangkaian tindakan yang diperhitungkan selangkah demi selangkah. Dan baru pada saat itulah saya benar-benar mengerti. Kejadian malam ini bukanlah ledakan pertama, melainkan hanya kali pertama saya melihat wajah asli dari rencana mereka. Saya tidak langsung kembali ke kamar. Setelah mendengar Ibu Sumiati mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa dia telah memanfaatkan Sinta untuk memeras uang, sesuatu di dalam diri saya putus. Semua kesabaran yang telah saya tahan, semua air mata kekecewaan yang telah saya telan, hanya demi menjaga keharmonisan keluarga, saat itu terasa begitu bodoh. Saya berbalik, langsung masuk ke kamar, mengambil ponsel, dan kembali ke ruang tamu. Berdiri di tengah rumah dengan suara yang tidak lagi keras, tetapi setajam pisau, saya berkata, "Semua duduk, ada yang harus kita perjelas hari ini." Mungkin Ibu Sumiati dan Agus belum pernah melihat saya yang seperti ini, bukan berteriak-teriak marah, melainkan ketenangan dingin seseorang yang sudah terpojok. Agus terpaku di samping sofa, matanya berkedip-kedip. Ibu Sumiati masih duduk di sana dengan dagu sedikit terangkat, seolah-olah dia masih merasa benar. Saya menarik kursi di seberang Agus dan duduk di ujung meja. Pintu kamar tidur tertutup rapat. Di dalamnya ada putri saya yang meringkuk di bawah selimut. Memikirkan pemandangan itu saja sudah membuat tangan saya gemetar. Saya meletakkan ponsel di tengah meja dan memutar rekaman panggilan telepon tengah malam itu. Suara Sinta yang lirih dan terbata-bata memenuhi ruangan. "Ibu, aku disuruh nenek tidur di kandang anjing. Aku takut." Suara kecil putri saya bergetar, bercampur dengan gonggongan anjing dan suara logam yang beradu. Setiap kali mendengarnya, ujung kepala saya terasa kebas. Saya tidak melihat ponsel, hanya menatap lurus ke wajah mereka. Setelah rekaman selesai, ruang tamu menjadi begitu sunyi, hingga hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Saya mengarahkan ponsel ke arah Ibu Sumiati dan berkata dengan suara rendah, tapi setiap kata saya tekan, "Jelaskan, apakah ini yang Anda sebut didikan?" Dia tidak segoyah yang saya kira, sebaliknya, dia hanya tertawa sinis, mengangkat cangkir tehnya, menyesap sekali, lalu meletakkannya kembali di atas meja dengan suara klik. "Semua yang kulakukan itu demi rumah ini. Kamu, karena baru bisa cari uang sedikit, sudah merasa hebat, kan? Mengurus anak saja tidak becus. Kalau tidak dididik orang lain, nanti besar cuma ngelunjak." Mendengar itu, darah saya mendidih ke kepala. Mendidik anak dengan mengurungnya di kandang anjing? Saya bertanya balik. Kali ini suara saya meninggi. Dia langsung membalas dengan suara keras. "Lalu kamu pikir anak itu harus dimanja terus? Kalau berbuat salah ya harus dihukum, itu wajar. Dulu waktu aku membesarkan anak-anakku, lebih susah dari ini. Tidak ada yang mati." Saya menggebrak meja dengan keras. Suara itu membuat Agus terlonjak. "Anda tidak punya hak untuk menganiaya anak saya." Saya berkata dengan gigi terkatup. "Siapapun Anda tidak punya hak untuk melakukan itu." Ibu Sumiati bersandar di punggung kursi, kedua bibirnya menyeringai sinis. "Kalau mau mengurus, ya keluarkan uang. Kalau tidak, biar aku yang mendidiknya. Kamu tahu tidak, membesarkan satu anak itu butuh biaya berapa? Makan, sekolah, listrik, air. Ini itu siapa yang urus? Kamu kan seharian di luar, jarang di rumah. Kalau anak itu sekarang jadi pembangkang? Kalau bukan salahmu, salah siapa lagi?" Kata-kata itu seperti tamparan di wajah saya. Bukan karena sakit, tapi karena itu menelanjangi segalanya. Akhirnya saya mengerti dengan jelas. Di matanya, Sinta bukanlah cucu yang harus disayangi. Dia hanyalah dalih, tameng, dan alat untuk menguasai saya. Saya menoleh ke arah Agus. Dari awal sampai sekarang, dia duduk di sana. Kedua tangan terkepal erat, matanya berpindah-pindah dari ibunya ke saya. Seorang ayah yang mendengar rekaman suara tangisan putrinya, mendengar dengan jelas cerita dikurung di kandang anjing, tapi tetap duduk diam seperti bayangan. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat kelemahan yang begitu hina dan pengecut dalam diri pria ini dengan sangat jelas. "Katakan sesuatu," saya berkata perlahan tapi dingin. "Pilih keluarga kecilmu atau kebisuan pengecutmu." Agus menelan ludah. Bibirnya bergerak beberapa kali, tapi tidak ada suara yang keluar. Saya tidak memberinya ampun. "Kamu sudah dengar semuanya? Putri kita diperlakukan seperti itu. Apa kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Atau kamu masih mau bilang ibu hanya mendidik dengan niat baik?" Agus menundukkan wajahnya, berkata dengan suara sangat pelan, "Tenang dulu, kita bicara baik-baik."
Saya tertawa, tapi tawa itu terdengar pahit bahkan di telinga saya sendiri. Baik-baik? Sampai kapan mau menunggu baik-baik? Sampai anak itu dikurung lagi, atau sampai dia besar dan gemetar setiap kali melihat neneknya? Itu masih hal yang wajar. Agus terdiam. Dia tidak berani menatap saya. Ibu Sumiati langsung menyela dengan suara masam seperti cuka. Dia itu anakku. Tahu cara menghormati orang tua? Tidak sepertimu yang suka membangkang pada ibu mertua. Saya tidak lagi menatapnya. Tatapan saya masih tertuju pada suami saya. Saya mengharapkan satu kata pembelaan untuk anak kami, satu kata pengakuan bahwa ibunya salah. Tapi tidak ada. Agus hanya duduk di sana. Bahunya sedikit membungkuk, matanya terpaku pada lantai. Seolah-olah jika dia tidak mengangkat wajah, semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Tepat kebisuan itulah jawaban terakhirnya. Itu lebih jelas dari alasan apapun dan lebih menyakitkan dari makian manapun. Saat itu saya sadar, pria ini, ketika dihadapkan pada pilihan, tidak akan pernah berpihak pada kami, ibu dan anak. Dia mungkin tahu mana yang benar dan salah. Mungkin hatinya sakit, mungkin dia bahkan tahu bahwa dirinya pengecut, tapi dia tetap memilih untuk menunduk. Dan ketika seorang ayah telah menunduk pada kediktatoran ibunya, maka bagi putrinya tidak ada lagi tempat untuk bersandar selain ibunya sendiri. Saya duduk tegak. Sesuatu di hati saya hancur dan pada saat yang sama, sesuatu yang lain berdiri dengan sangat jelas. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi ekspektasi, tidak ada lagi ilusi bahwa jika saya sedikit lebih sabar, rumah ini masih bisa damai. Saya menatap Agus untuk terakhir kalinya, melihatnya masih menunduk. Dan tepat pada saat itu, saya benar-benar sadar. Setelah konfrontasi malam itu, rumah menjadi sunyi senyap yang tidak normal. Tidak ada lagi suara kritikan tajam Ibu Sumiati, atau suara kesal setengah hati Agus setiap kali saya menyinggung soal anak. Tapi justru keheningan itulah yang membuat saya lebih sesak napas daripada pertengkaran. Seperti permukaan air yang tenang sebelum badai. Di bawahnya, naga hitam sedang menggeliat. Ibu Sumiati nyaris tidak berbicara lagi pada saya. Dia lalu lalang di dalam rumah dengan wajah sedingin es, melemparkan tatapan setajam pisau ke arah saya. Bukan lagi omelan seperti biasanya, melainkan kebencian yang tertahan yang menunggu kesempatan untuk meledak. Beberapa kali saya memergokinya berdiri di ambang pintu dapur, menatap tajam ke arah kamar saya. Tatapan diam tapi berbisa itu membuat tulang punggung saya merinding setiap kali mata kami bertemu. Sementara itu, Agus memilih cara menghindar. Dia berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut dari biasanya. Selesai makan, dia akan menunduk menatap ponselnya atau mengunci diri di kamarnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi di rumah. Itulah caranya yang biasa, lari sampai keadaan mereda dengan sendirinya. Tapi kali ini, saya bertekad tidak akan membiarkan semuanya berlalu seperti biasa. Sinta nyaris tidak mau beranjak selangkah pun dari sisi saya. Jika saya ke dapur, dia akan mengikuti. Jika saya ke kamar mandi, dia akan menunggu di luar pintu. Saat tidur malam, dia akan memeluk lengan saya. Kadang sampai lengan saya kebas. Tapi saya tidak berani bergerak. Begitu terdengar suara sandal neneknya dari koridor, bahu putri saya akan tersentak. Matanya membelalak. Suatu kali ketika saya berkata, "Sudah, tidur saja, ibu di sini," putri saya berbisik dengan suara sangat kecil. "Ibu, jangan biarkan nenek membawaku pergi lagi, ya." Satu kalimat itu saja sudah membuat hati saya terasa diremas. Saya sadar, ketakutan di hati putri saya bukan lagi sementara, itu telah terukir menjadi trauma yang nyata di kepalanya. Saya mulai melakukan apa yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama, tanpa memberitahu siapapun, tanpa menunjukkannya. Tapi di kepala saya, selangkah demi selangkah, saya menyusun rencana dengan sangat jelas. Tugas pertama adalah menghubungi teman kuliah saya yang sekarang menjadi pengacara. Bukan dengan penjelasan panjang lebar, saya hanya mengirim pesan. Aku butuh konsultasi tentang beberapa hal terkait anak dan aset selama pernikahan. Tidak sampai 30 menit, dia menelepon. Saya pergi ke balkon dan dengan suara pelan tapi jelas menceritakan semua yang perlu. Di seberang sana, dia terdiam cukup lama lalu berkata, "Kamu tidak boleh naif lagi. Mulai kumpulkan semua bukti secepatnya." Setelah menutup telepon, saya duduk di depan laptop, memeriksa ulang semua dokumen, mutasi rekening bank, dan jumlah uang yang telah saya transfer selama lebih dari setahun terakhir. Awalnya saya hanya ingin memastikan ingatan saya tidak salah, tapi semakin saya lihat, semakin merinding saya. Banyak transfer yang saya kirimkan mencantumkan keterangan yang sangat umum seperti biaya rumah tangga, biaya sekolah anak, atau biaya hidup. Tapi jika dijumlahkan, angkanya jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Pada bulan-bulan tertentu, jumlah uang yang ditarik hampir 2 kali lipat dari pengeluaran normal di rumah. Dulu karena percaya, saya tidak pernah memeriksanya secara detail. Sekarang melihatnya satu persatu,
Saya baru sadar betapa lengahnya saya. Saya menjumlahkan setiap angka. Tangan yang memegang pena berhenti berkali-kali karena amarah. Beberapa transfer uang terjadi tepat pada hari yang sama dengan panggilan telepon Sinta yang meminta uang untuk neneknya. 1 atau 2 hari setelah transfer tertentu, muncul transaksi aneh lainnya yang sama sekali tidak saya ingat. Saya menelusuri lebih jauh dan menemukan satu fakta yang membuat ujung kepala saya kebas. Beberapa pesan konfirmasi transaksi di ponsel saya telah dihapus. Bukan sedikit, tapi dihapus secara selektif. Transaksi dengan nominal kecil masih ada, tapi yang jumlahnya mencurigakan, kosong seolah tidak pernah ada. Saya melacak email dan menelepon call center bank untuk mencocokkan. Di pihak bank, riwayat lengkapnya masih ada. Saya duduk tak bergerak di depan layar untuk waktu yang lama. Jantung saya berdebar kencang. Punggung saya terasa dingin. Ponsel ini hanya saya yang menggunakan, tapi saya ingat beberapa kali meninggalkannya di ruang tamu saat mandi atau tertidur di sofa atau sibuk menenangkan anak dan meninggalkannya begitu saja. Saya teringat saat Agus mengambil ponsel saya dan berkata, "Biar aku caskan." Saya teringat saat Ibu Sumiati dengan santai menanyakan kata sandi ponsel saya dengan alasan agar bisa menelepon putri saya jika terjadi sesuatu. Dulu saya tidak peduli. Sekarang mengingatnya kembali. Saya ngeri, saya mulai curiga. Bukan hanya anak saya yang dijadikan alat, tapi harta saya juga perlahan-lahan dikendalikan melalui kelengahan saya sendiri. Sejak hari itu, saya mengubah semua kata sandi ponsel, rekening bank, dan email. Saya tidak mengatakannya, juga tidak mengubah sikap. Di permukaan, saya tetap pergi bekerja seperti biasa, menjemput anak, dan memasak. Tapi di dalam diri saya bukan lagi wanita yang hanya bersabar demi menjaga keharmonisan keluarga. Saya mengamati setiap tatapan, setiap gerak-gerik mereka, dan suatu malam, saya mendengar sesuatu yang mengonfirmasi semua kecurigaan saya. Hari itu saya hendak mengambil air minum di dapur. Saat melewati kamar Ibu Sumiati, saya mendengar suara Ratih, kakak perempuan Agus. Pintu kamar tidak tertutup rapat dan meskipun mereka berbicara dengan sangat pelan, di tengah malam yang sunyi, setiap kata terdengar jelas sampai keluar. Suara Ibu Sumiati terdengar bangga. Anak itu kalau diancam sedikit langsung nurut. Pakai saja anak itu untuk menekan ibunya, nanti juga dia pasti akan mengeluarkan uang. Ratih tertawa kecil. Kalau begitu, ibu kerasi saja lagi. Dia kan paling takut kalau anaknya menderita. Saya terpaku di luar pintu. Tangan yang memegang gelas berisi air terkepal begitu erat hingga buku-buku jari saya terasa sakit. Jadi benar, mereka tahu betul kelemahan saya adalah Sinta, dan mereka menyerang tepat di titik itu. Saya tidak masuk atau membuat keributan. Saya kembali ke kamar dengan tenang, meletakkan gelas di atas meja, lalu menatap putri saya yang sedang tidur. Wajahnya saat tidur masih tegang, kelopak matanya sesekali bergetar seolah sedang bermimpi buruk. Saya mengelus rambutnya, hati saya sakit hingga nyaris terasa benci. Tepat pada saat itu, saya sadar, saya tidak bisa lagi mundur. Jika saya masih terbawa perasaan, masih menunggu, masih berharap orang lain akan berubah dengan sendirinya, maka sayalah yang akan menjerumuskan anak saya kembali ke neraka itu. Saya menunduk, menyelimuti putri saya, lalu menatap wajah kecil yang tertidur itu untuk waktu yang lama. Di hati saya saat itu, bukan lagi kemarahan impulsif, melainkan sebuah ketenangan yang sangat jelas. Kali ini, bukan hanya melawan, saya akan mengakhirinya. Malam itu, setelah mendengar dengan jelas percakapan ibu mertua dan ipar saya di koridor, saya hampir tidak bisa tidur. Tapi kali ini, saya tidak lagi berbaring dan menangis atau menyalahkan diri sendiri. Saya duduk di depan meja kerja kecil di kamar, membuka laptop dan ponsel, dan membentangkan semua yang saya miliki di depan mata, rekaman suara, pesan, tangkapan layar transaksi bank, bahkan foto kaki Sinta yang kotor dan dingin yang saya ambil diam-diam setelah mengangkatnya dari kandang anjing. Saya tahu, jika saya hidup dengan emosi, saya akan kalah lagi. Untuk melindungi anak saya harus lebih tenang dari mereka. Seperti seseorang yang mengumpulkan pecahan-pecahan yang rusak, saya mulai menyusun semuanya untuk merekonstruksi kebenaran. Pertama, rekaman panggilan telepon tengah malam Sinta. Lalu rekaman-rekaman baru, termasuk pengakuan Ibu Sumiati, yang mengatakan bahwa dia mengajari cucunya untuk menuntut haknya dan percakapannya dengan Ratih, yang mengatakan anak itu kalau diancam sedikit langsung nurut. Saya menyimpannya dengan hati-hati di beberapa tempat, mengirimkannya ke email pribadi, dan menyimpannya di folder tersembunyi. Saya tidak boleh ceroboh lagi. Sedikit saja kelengahan, kami, ibu dan anak, akan kembali terpojok. Kedua, foto-foto. Saya memotret dengan jelas setiap sudut halaman belakang, kandang anjing, tempat tidur tua, dan lantai beton dingin tempat putri saya dikurung. Saya juga memotret baju tipis yang dipakai Sinta malam itu, dan bekas goresan tipis di pergelangan tangannya karena ditarik paksa. Setiap kali menekan tombol rana, tangan saya gemetar, tapi saya tidak berhenti.
Ada hal-hal yang, betapapun menyakitkan, harus disimpan, bukan untuk menyiksa diri, tapi agar kelak tidak ada yang bisa menyela, dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah imajinasi saya yang berlebihan. Lalu, masalah keuangan. Halaman-halaman mutasi rekening yang penuh angka muncul di depan mata saya. Itu lebih kejam dan lebih jelas daripada argumen manapun. Saya menandai satu persatu pengeluaran yang mencurigakan, waktu transfer yang bertepatan dengan panggilan telepon Sinta yang meminta uang, dan transaksi yang saya sendiri tidak ingat pernah melakukannya. Semakin saya cocokkan, semakin saya sadar, ini bukan lagi beberapa kali penyelewengan kecil. Mereka melakukannya dengan terencana dan dengan keyakinan bahwa saya akan selamanya bersabar demi anak saya. Tepat saat itu, saya memeriksa sebuah map tua yang tersimpan di laci paling bawah. Di dalamnya ada sertifikat hak milik rumah yang dulu jarang saya buka karena menganggapnya tidak terlalu perlu. Dan di sanalah saya menemukan sesuatu yang penting yang membuat saya terdiam selama beberapa menit. Rumah yang kami tinggali ini masih atas nama saya. Itu adalah rumah yang saya beli sebelum menikah dengan tabungan saya sendiri, dan sebagian bantuan dari orang tua saya. Proses balik nama sudah selesai dengan benar sebelum pernikahan. Hanya saja setelah menikah dan tinggal bersama, dan setelah berkali-kali mendengar dari mereka bahwa rumah adalah harta bersama, dan konyol jika suami istri membeda-bedakan, saya sendiri tanpa sadar tidak lagi memperhatikannya. Seolah-olah semuanya secara alami menjadi harta bersama. Saya membolak-balik halaman demi halaman, membaca baris demi baris dengan teliti. Nama saya masih tercantum dengan jelas di sana. Tidak ada fakta bahwa Agus menjadi pemilik bersama. Tidak ada dokumen pengalihan atau pembagian apapun. Perasaan pertama bukanlah kegembiraan, melainkan sensasi yang membuat tulang punggung saya merinding. Jadi benar, yang mereka incar bukan hanya gaji atau bonus saya, bukan hanya uang yang saya keluarkan setiap bulan untuk rumah tangga. Mereka tinggal di rumah saya dengan seenaknya, menggunakan anak saya untuk memeras saya, dan perlahan-lahan membuat saya percaya bahwa saya tidak punya hak apa-apa di tempat itu. Saya duduk tegak, sebuah pikiran muncul di kepala saya dengan lebih jelas dari sebelumnya. Mereka bukan hanya ingin memeras uang, mereka ingin merebut tempat saya secara harfiah. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk mengubah cara saya. Saya tidak akan lagi terus-menerus melawan dengan emosi. Saya harus membuat mereka percaya bahwa saya sudah menyerah, sudah patah, dan sudah menerima untuk berdamai demi melindungi anak saya. Hanya dengan begitu, mereka akan menunjukkan lebih banyak celah. Keesokan paginya, saya memasak di dapur seperti biasa. Masih diam. Untuk memberi kesan pada Ibu Sumiati bahwa kejadian semalam hanyalah ledakan besar sesaat dan semua orang sudah lelah dan harus menyerah. Dia menatap saya dengan tatapan menyelidik. Saya tidak pernah mengalihkan pandangan, hanya bersikap datar. Saat makan siang, saya yang lebih dulu membuka mulut. Saya menatap Ibu Sumiati dan berkata dengan nada datar, "Kalau Ibu mau uang, saya akan berikan. Tapi mulai sekarang, urusan anak biar saya yang urus." Dia mengangkat wajah. Matanya sejenak berbinar. Binar mata seseorang yang melihat mangsa yang diinginkannya jatuh tepat di tempatnya. Hanya sedetik, dia langsung mengubah sikapnya dan berkata dengan suara manis palsu yang membuat merinding. "Nah, kan begitu. Kalau bicara baik-baik kan bisa." Orang tua memberi nasihat itu didengarkan. Kalau heboh-heboh juga tidak ada gunanya, kan? Saya menunduk, mengambilkan lauk untuk anak saya. Saya tidak membantah. Di hati saya saat itu hanya ada satu pikiran, bicaralah lebih banyak lagi. Anggaplah dirimu sudah menang. Agus duduk di sebelah. Melihat suasana tiba-tiba melunak, dia menghela napas lega seolah baru saja diampuni dosanya. Saya menoleh ke arah suami saya dan dengan nada datar yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri, saya berkata, "Aku akan transfer uang tambahan, tapi mulai sekarang, semuanya harus jelas. Untuk apa? Berapa? Untuk siapa? Aku harus tahu semuanya." Agus berkedip beberapa kali lalu dengan sangat cepat mengangguk. Iya, begitu lebih baik. Biar jelas." Saya melihat wajah itu dan tawa pahit membuncah di dalam diri saya. Mendengar istrinya akan mentransfer uang tambahan kepada ibunya, matanya terlihat lega. Seolah-olah semua kejadian sebelumnya bisa dihapus begitu saja dengan beberapa kali transfer lagi. Mereka tidak akan tahu. Tepat pada sore hari itu, saya telah mengirim semua dokumen kepada teman pengacara saya. Saya membuat janji, menyiapkan fotokopi sertifikat rumah, mutasi rekening bank, rekaman suara, dan foto-foto. Semuanya dicetak dan disusun dalam urutan yang jelas. Saya bahkan menyusun semua yang berkaitan dengan Sinta dalam folder terpisah. Karena saat ini saya sangat mengerti. Jika saya ingin mengakhirinya sepenuhnya, saya tidak bisa berhenti hanya dengan pertengkaran di rumah. Saya harus pergi ke tempat di mana kata-kata mereka tidak lebih berharga daripada bukti yang ada di tangan saya. Malam itu, saat berdiri sendirian di depan cermin kamar tidur,
saya melihat wajah saya yang terlihat jelas lebih tirus. Ada kelelahan, ada rasa sakit, dan ada penyesalan karena membiarkan situasi ini berlarut-larut, tapi di dalam mata itu, saya melihat sesuatu yang sudah lama tidak saya lihat dengan lebih jelas dari apapun. Tekad. Saya menyeringai sedikit, senyum dingin yang bahkan saya sendiri tidak kenal. Kalian pikir aku menyerah? Padahal, aku sedang bersiap-siap untuk memberikan pukulan terakhir. Keesokan paginya, saya sendiri yang memberitahu seluruh keluarga bahwa malam ini saya akan memasak makan malam yang pantas untuk berbicara baik-baik. Saya sengaja menggunakan nada datar dan lelah seorang wanita yang setelah ketegangan berhari-hari hanya menginginkan kedamaian. Ibu Sumiati mendengarnya, melirik saya, dan mengangkat sudut bibirnya dengan bangga. Dia pasti mengira saya benar-benar sudah menyerah. Agus juga terlihat lega, dengan canggung bertanya, "Kalau begitu, malam ini aku pulang cepat." "Ya," saya hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Lalu siang harinya, saya bahkan menelepon Ratih, kakak ipar saya, dan mengundangnya untuk makan bersama malam ini agar ramai. Saya tahu betul, untuk menelanjangi semua topeng di rumah ini, saya harus menyeret keluar semua orang yang pernah ikut campur, membantu, atau setidaknya tahu tapi pura-pura tidak melihat. Sore itu, saya memasak seperti biasa, bahkan lebih teliti dari biasanya. Saya ingin semuanya terlihat normal di permukaan, seperti makan malam rekonsiliasi di mana, seperti yang semua orang pikirkan, pada akhirnya istri yang akan menyerah. Sinta memperhatikan saya dari sudut dapur. Matanya masih ketakutan, tapi saya berkata padanya bahwa malam ini cukup duduk di sebelah ibu, tidak perlu takut pada apapun. Dia hanya mengangguk, tangan mungilnya tidak pernah melepaskan ujung baju saya, seolah takut saya akan menghilang. Gemetar di tangannya itulah yang membuat saya semakin tenang dan tidak akan membiarkan diri saya terbawa perasaan di tengah jalan. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Ibu Sumiati duduk di ujung meja seperti biasa, seolah dialah pemenangnya. Begitu duduk, dia merapikan bajunya dan dengan nada setengah bercanda setengah menyindir berkata, "Dari awal begini kan tidak akan ada keributan. Rumah tenang dan damai, tapi dibuat heboh, ujung-ujungnya kan kembali ke meja makan juga." Ratih duduk di sebelahnya, dan ikut tertawa. Agus menghindari tatapan saya, hanya menunduk memisahkan duri ikan. Cara kabur yang biasa dilakukan pria itu ketika dia yakin bisa lolos dari tanggung jawab. Saya tidak menjawab. Saya menarik kursi Sinta, mendudukannya di sebelah saya, dan meletakkan ponsel saya tertelungkup di dekat tangan kanan saya. Setiap gerakan saya lambat, teratur, dan dingin. Baru beberapa menit makan malam dimulai, Ibu Sumiati mulai lagi dengan sindiran-sindiran tidak langsungnya yang biasa. Dia melirik Sinta lalu menghela napas agar terdengar oleh seluruh meja makan. Rumah ini sudah mau habis keturunannya. Anak laki-laki satu pun tidak bisa melahirkan. Kata-kata itu seperti minyak panas yang jatuh di atas meja makan. Ratih berhenti bergerak. Agus dengan cepat mengangkat wajah lalu menunduk lagi. Dan saya meletakkan sumpit, mengangkat wajah, dan menatap lurus ke arahnya. Karena tidak ada penerus, makanya Anda menganiaya cucu perempuan Anda sendiri. Suasana di meja makan membeku. Wajah Ibu Sumiati langsung muram. Tapi dia masih berusaha mempertahankan nada bicara seorang penatua yang merasa dihina. "Jaga bicaramu. Saya itu mendidik, bukan menganiaya." "Kapan saya menganiaya?" Agus menoleh ke arah saya dengan suara bercampur kebingungan dan firasat buruk berkata, "Kamu bicara apa?" Saya tidak melihatnya. Saya mengambil ponsel saya, membuka kuncinya, dan memutar video yang telah saya siapkan. Lalu saya meletakkannya di tengah meja. Layarnya menghadap ke arah mereka semua. Cahaya ponsel menerangi wajah satu persatu. Di layar, tampak pemandangan halaman belakang malam itu. Kandang anjing, lantai beton yang dingin, dan di tengahnya, putri saya yang meringkuk. Suara Sinta yang lirih dan terbata-bata terdengar sangat pelan tapi jelas. Tidak ada yang berkata apa-apa. Ratih pucat pasi. Agus duduk kaku, dan Ibu Sumiati, bibirnya terkatup rapat. Tangan yang memegang mangkuk sedikit gemetar. Saya menunggu video itu selesai diputar sampai akhir, lalu mematikannya. Wajah saya tidak lagi panas, suara saya tidak lagi tinggi. Justru sikap tenang saya saat itulah yang membuat meja makan menjadi sesak napas. Saya belum berhenti. Saya memutar file rekaman lain. File yang telah saya dengarkan berulang kali selama beberapa hari terakhir. Dari ponsel, terdengar suara wanita yang lebih muda dari saya dengan nada manis yang memuakan. "Kamu pulang saja ke ibumu. Biar aku yang melahirkan anak laki-laki untukmu." Begitu kata-kata itu selesai, dapur seolah-olah ada yang menyedot semua udaranya. Saya menoleh ke arah Agus, tidak ada lagi tempat baginya untuk lari. "Jelaskan apa maksudnya melahirkan anak laki-laki." Wajah Agus terlihat jelas pucat. Sumpitnya jatuh dari tangannya, mengenai pinggiran mangkuk dengan suara kering.
Mulutnya membuka dan menutup, seolah dalam sekejap itu, semua alasan yang telah dia siapkan lenyap begitu saja. Saya tidak terburu-buru. Saya hanya menatapnya cukup lama sampai semua kehinaan dan kekotoran di dalam diri pria ini terekspos sepenuhnya. Ibu Sumiati yang pertama kali bereaksi. Dia menggebrak meja dan berkata dengan suara melengking, "Dari mana kamu dapat barang seperti itu? Mau mencoreng muka suami sendiri? Ya, laki-laki kalau di luar bergaul. Ya wajar kalau ada banyak telepon dari macam-macam orang." Saya tertawa, tapi tawa saya, saat itu tidak lagi memiliki kehangatan sedikit pun. Wajar? Sampai berjanji akan melahirkan anak laki-laki untuk suami saya, itu wajar? Sampai berpikir bahwa cucu perempuan ini pengganggu dan harus disingkirkan karena bukan laki-laki, itu wajar? Sinta di sebelah saya, sampai di situ, meringkuk, tangannya mencengkeram tangan saya dengan erat. Saya menggenggam tangannya kembali lalu menatap lurus ke setiap orang di meja makan. Saat itu saya tidak lagi melihat mereka sebagai suami atau ipar. Saya hanya melihat sekelompok orang yang menganggap putri saya sebagai benda yang bisa diinjak-injak, menganggap saya sebagai dompet, dan sekarang sedang bersiap-siap memberi jalan untuk anak lain yang entah dari mana akan muncul. Saya berbicara perlahan, setiap kata jatuh dengan dingin. Jadi, anak saya diperlakukan seperti itu untuk memberi jalan bagi anak lain, ya. Begitu saya selesai mengucapkan kata-kata itu, seluruh ruangan seolah membeku. Tidak ada lagi yang berani menggerakkan sumpit. Aroma makanan masih ada, tapi udara terasa berat dan pengap, begitu sesak hingga setiap pikiran dan perhitungan masing-masing orang bisa terdengar. Agus duduk diam dengan wajah tanpa darah. Ratih melirik saya lalu ke adiknya. Matanya bingung tapi tetap berusaha mempertahankan sikap membela seperti biasanya. Sementara itu, Ibu Sumiati, setelah terdiam beberapa detik, seolah akhirnya memutuskan tidak perlu lagi berpura-pura, duduk lebih tegak. Saya membuka ponsel saya lebih jauh. Kali ini bukan video atau rekaman singkat, melainkan serangkaian pesan yang telah saya tangkap layarnya, ditambah beberapa file yang saya teruskan dari email pribadi. Saya menarik setiap bagian dan meletakkannya di depan Agus. "Baca, boleh dibaca keras-keras atau mau aku yang bacakan?" Tangannya gemetar melihat nama Vina yang terpampang di layar. Barisan tulisan yang muncul tidak lagi memerlukan penjelasan apapun. "Tenang saja, aku akan melahirkan anak laki-laki seperti yang ibumu inginkan. Ibumu bilang, kamu tidak boleh sampai putus keturunan." Dia bilang, "Karena yang itu cuma punya anak perempuan, nanti rumah dan hartanya jatuh ke tangan siapa tidak jelas." Setiap baris pesan yang muncul, saya melihat wajah Agus semakin pucat. Bukan pucat karena malu pada istrinya, itu adalah pucatnya seseorang yang bagian paling kotornya telah ditelanjangi. Saya tidak lagi terkejut. Sejujurnya, sejak mendengar suara wanita itu di rekaman, saya sudah menduganya, tapi menduga dengan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suami dan ibu mertua Anda merencanakan untuk mendapatkan anak laki-laki penerus dan menganggap putri Anda sendiri sebagai beban yang tidak perlu adalah dua hal yang berbeda. Ibu Sumiati melihat ponsel itu selama beberapa detik lalu tiba-tiba angkat bicara. "Sudah, tidak usah berbelit-belit. Memang aku yang suruh dia cari penerus. Apa yang salah?" Kata-kata itu jatuh di meja makan dengan sangat jelas dan mengerikan. Ratih sedikit menarik napas, Agus menunduk, kedua tangannya terkepal erat di atas paha, dan saya hanya menatapnya, bukan karena terkejut, tapi karena dia akhirnya mengucapkan apa yang telah dia sembunyikan di balik topeng moral selama bertahun-tahun. Saya bertanya perlahan, "Ibu, apa yang baru saja ibu katakan?" Dia menyeringai, matanya sedingin es. "Aku yang bilang, aku yang suruh dia cari penerus. Rumah ini butuh anak laki-laki. Apa yang salah? Kalau kamu tidak bisa, ya dia harus cari orang lain yang bisa. Masa mau membiarkan rumah ini putus keturunan?" Saya mendengarkan setiap kata, merasakan tenggorokan saya kering dan pahit. Jadi benar, selama ini di matanya, saya melahirkan Sinta bukan hanya tidak disukai, tapi sebuah dosa. Dosa karena tidak memberikan cucu laki-laki yang bisa dibanggakannya pada keluarga suaminya. Agus akhirnya membuka mulut. Suaranya sangat kecil, seolah tenggorokannya tercekat. "Aku hanya ingin punya anak laki-laki." Saya tertawa, tapi tawa itu terdengar begitu pahit dan asing bahkan bagi saya sendiri. "Karena itu, kamu pura-pura tidak melihat putrimu sendiri dikurung di luar kandang anjing?" Saya bertanya dengan tegas, tanpa mengalihkan pandangan dari wajahnya. Agus membeku, bibirnya bergerak tapi tidak bisa menjawab. Saya menekannya lebih jauh, suara saya semakin dingin. "Atau di kepalamu, kamu hanya berpikir sederhana. Kalau sudah ada anak laki-laki, anak ini sudah tidak perlu lagi. Kalau sudah ada yang bisa melahirkan apa yang kamu mau, kami ibu dan anak mau jadi apa bukan urusanmu lagi." Agus tetap diam. Tepat kebisuan itulah yang lebih mengerikan daripada pengakuan.
Itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki pikiran seperti itu, tapi bahkan tidak punya rasa malu untuk menyangkalnya. Ratih baru saat itu menyela, suaranya bercampur jengkel dan upaya untuk menarik semuanya kembali ke di setiap rumah juga begitu. Urusan keluarga masing-masing. Kakak ipar ini berlebihan sekali. Laki-laki ingin punya anak laki-laki kan bukan hal yang aneh. Saya menoleh ke arahnya. Hati saya dingin. Tidak, saya berkata dengan sangat jelas. Selingkuh itu sendiri sudah menjijikkan. Menggunakan anak untuk memeras uang, mengancam ibunya, dan menganiaya anak itu karena dia perempuan, itu bukan lagi urusan setiap rumah. Itu masalah hukum. Kata-kata itu membuat ketiga orang di depan saya membeku. Ibu Sumiati menyipitkan matanya, seolah menimbang-nimbang apakah saya bercanda atau serius. Ratih lebih pucat dari sebelumnya, dan Agus. Dia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam acara makan itu, dia benar-benar menatap lurus ke arah saya. Saya tahu mereka mulai takut. Bukan takut karena saya menemukan perselingkuhan itu, mereka takut karena saya tidak lagi akan menyelesaikan semuanya di dalam 4 dinding ini. Saya berdiri, kaki kursi besi bergesekan dengan lantai keramik, menimbulkan suara melengking. Saya meletakkan ponsel di atas meja, menatap satu persatu. Suara saya tidak keras, tapi cukup tegas agar tidak ada yang bisa beralasan tidak mendengar. Saya sudah membuat laporan. Wajah Agus kosong. Laporan? Laporan apa? Tanyanya. Suaranya benar-benar bergetar. Saya menjawab dengan tegas. Kekerasan terhadap anak, pemaksaan psikologis terhadap anak di bawah umur. Dan apa yang saya pegang ini lebih dari cukup untuk membuat kalian tidak bisa membuka mulut dan menyangkal. Ibu Sumiati melompat berdiri, menggebrak meja dengan keras. Berani-beraninya kamu. Saya menatapnya. Di mata saya tidak ada lagi keraguan sedikit pun. Bukan hanya berani, saya justru menunggu hari ini. Saya menoleh ke arah Agus dan Ratih, menatap semua wajah yang mengira, saya akan selamanya bersabar demi anak dan demi 2 kata keluarga. Sejak kalian mengubah putri saya menjadi alat, saya berkata perlahan, kalian telah memilih akhir cerita kalian sendiri. Saat itu, angin kencang bertiup di luar pintu depan, membuat pintu kasa bergetar dengan suara gemerincing. Di dalam rumah, tidak ada lagi yang berbicara satu kata pun. Saya menarik kursi Sinta ke belakang saya, mendudukannya di sebelah saya, lalu saya berdiri tegak. Hati saya sedingin es. Dan hari ini, saya berkata dengan suara rendah, tapi sekeras paku yang menancap, adalah hari di mana kalian akan menghadapi akhir cerita itu. Begitu saya selesai berbicara, bel pintu berbunyi. Bukan bunyi yang ragu-ragu atau menunggu, melainkan 2 bunyi pendek, tegas, dan dingin, seperti titik akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Semua orang di meja makan tersentak. Agus secara refleks berdiri, kursinya terbentur lantai keramik dengan suara melengking. Ratih menoleh ke arah pintu, wajahnya pucat pasi. Sementara Ibu Sumiati, setelah terdiam sejenak, langsung berusaha mengembalikan sikap arogannya, seolah percaya tidak ada yang bisa menyentuhnya. Saya tidak bergerak. Hanya menoleh ke arah pintu dan berkata dengan datar, buka. Agus terpaku selama beberapa detik, seolah kakinya dipaku di lantai. Saya mengulang lagi, kali ini suara saya lebih rendah tapi lebih tajam, buka pintunya. Akhirnya, dia berjalan terhuyung-huyung. Ketika pintu terbuka, 2 orang polisi berdiri di luar. Sikap mereka tegas, wajah mereka tanpa emosi. Salah satu dari mereka membuka mulut lebih dulu. Kami menerima laporan dugaan kekerasan terhadap anak dan pemaksaan psikologis terhadap anak di bawah umur. Begitu kata-kata itu selesai, tangan Ibu Sumiati yang diletakkan di tepi meja sedikit bergetar. Tapi hanya sedetik, dia melompat, menunjuk lurus ke arah pintu, dan berteriak dengan suara melengking, kekerasan apa? Saya ini mendidik cucu saya. Atas dasar apa mau menangkap? Justru teriakannya itulah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar panik. Tidak ada lagi nada santai yang menceramahi atau wibawa seorang tetua di rumah. Di hadapan hukum, topeng itu lepas lebih cepat dari yang saya duga. Saya menarik tas kerja berisi dokumen yang telah saya siapkan dari kursi sebelah dan meletakkannya di atas meja ruang tamu. Saya yang melapor, saya berkata dengan jelas, lalu mengeluarkan satu persatu. Ini video yang merekam kejadian anak saya dikurung di luar kandang anjing di malam hari. Ini rekaman suara yang berisi pengakuan neneknya yang memaksa cucunya untuk meminta uang kepada ibunya disertai ancaman jika tidak dipatuhi. Ini surat pernyataan awal dan kesaksian pertama dari anak saya. Setiap kali saya meletakkan satu dokumen di atas meja, wajah Agus semakin berkerut. Ratih perlahan-lahan mundur, jelas ingin menjauh sejauh mungkin. Seolah-olah jika dia mendekat satu langkah lagi, semua dosa akan menimpanya juga. Seorang polisi mulai mengambil dokumen-dokumen itu, sementara yang lain menatap Ibu Sumiati dan berkata perlahan tapi jelas, kata demi kata, berdasarkan keterangan awal, ada indikasi perbuatan kekerasan terhadap anak dan pemaksaan psikologis terhadap anak di bawah umur.
mohon kerjasamanya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat suhu ruangan turun beberapa derajat. Agus terpaku di tengah rumah, matanya berpindah dari saya ke kedua polisi. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali dan akhirnya berkata dengan gagap, "Tidak bisakah diselesaikan secara kekeluargaan? Ini kan masalah keluarga." Saya menoleh ke arah suami saya. Hati saya sedingin es. "Sudah berapa lama kamu menyelesaikannya secara kekeluargaan?" Saya bertanya. "Sampai anak itu dimarahi, dihukum, dipaksa meminta uang, dan dikurung di luar kandang anjing. Apa yang sudah kamu selesaikan secara kekeluargaan?" Agus terdiam. Setiap kata adalah kebenaran, dan kebenaran, betapapun coba ditelan, terasa sakit. Dia menundukkan wajahnya, kedua bahunya terkulai. Tapi saat itu saya tidak lagi merasakan iba, penyesalan, atau apapun. Seorang ayah yang bisa pura-pura tidak melihat anaknya mengalami semua itu, tidak pantas menerima sedikit pun belas kasihan. Ibu Sumiati saat ini benar-benar kehilangan kendali diri. Dia maju selangkah, wajahnya merah padam, matanya melotot. Jari-jarinya yang gemetar menunjuk lurus ke arah saya. Kamu menghancurkan rumah ini. Kamu benar-benar wanita iblis. Masalah rumah tangga saja sampai panggil polisi. Kamu masih manusia atau tidak?" Saya hanya menatapnya diam-diam, membiarkannya berteriak sampai serak. Hati saya anehnya tenang. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa takut. Mungkin saya sudah terlalu sering mendengar kata-kata pedas dari wanita ini sehingga tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyakiti saya. Saya menatap lurus ke matanya, dan berkata perlahan, "Rumah ini sudah hancur sejak Anda mengubah cucu Anda sendiri menjadi alat." Dia sejenak membeku. Lalu seolah tersulut lagi oleh kata-kata itu, dia terus berteriak. Tapi kali ini kedua polisi maju dan dengan tenang memintanya untuk bekerja sama. Salah satu dari mereka berkata dengan jelas, "Mohon ikut kami. Jika Anda terus melawan, kami akan membuat berita acara." Mendengar sampai di situ, kaki Ibu Sumiati sedikit goyah. Sikap agresifnya tadi tiba-tiba berubah menjadi ketakutan yang terdistorsi dan terlihat jelas di wajahnya. Ratih tidak berani lagi berbicara satu kata pun. Agus masih berdiri seperti bayangan, matanya memerah, tapi bukan karena mengkhawatirkan ibunya, melainkan karena sadar bahwa semuanya telah keluar dari zona aman kebisuan pengecut yang selama ini dia nikmati. "Sinta," sejak polisi masuk ke rumah, memeluk pinggang saya dengan erat, tubuhnya sedikit gemetar. Saya dengan lembut menariknya ke belakang saya. Satu tangan diletakkan di bahunya. Tangan saya yang lain terkepal begitu erat hingga terasa sakit. Tapi saya tidak berbicara. Saat digiring keluar dari pintu, Ibu Sumiati masih menoleh, matanya penuh dendam. Suaranya serak karena terlalu banyak berteriak. "Kamu tidak akan berakhir dengan baik." Kata-kata itu seperti kutukan yang terbang lurus ke arah saya. Tapi kali ini, saya tidak lagi menghindar atau menggertakkan gigi dan bersabar. Saya menunduk, memeluk putri saya di dada, mengelus lembut rambutnya yang masih samar-samar berbau sampo anak-anak, lalu mengangkat wajah, dan menatap lurus ke arahnya, yang digiring pergi. Akhir cerita saya berkata, suara saya rendah, tidak lagi marah. Hanya ada kejelasan yang sedingin es, adalah melindungi anak saya. Akhir cerita Anda adalah yang Anda pilih sendiri. Dia terhenti sejenak di ambang pintu, lalu digiring lebih jauh. Pintu ditutup, dan rumah tiba-tiba menjadi sunyi yang berat. Saya memeluk putri saya lebih erat, mendengarkan jantung kecilnya yang berdebar kencang di dada saya. Dan saat itu saya sadar, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah Ibu Sumiati dibawa pergi, rumah tidak lagi riuh, tetapi menjadi berat seolah setiap dindingnya disuntik dengan timah. Semuanya masih di tempatnya. Makan malam yang belum selesai, piring-piring kotor yang belum dibereskan, panci sayur sop yang masih mengepul. Hanya saja, kedamaian palsu yang telah mereka pertahankan mati-matian, selama bertahun-tahun telah lenyap tanpa bekas. Ratih yang pertama kali pergi, dia nyaris tidak berani menatap wajah saya, hanya diam-diam mengambil tas tangannya dan menyelinap keluar dari pintu. Seolah-olah dengan pergi lebih cepat, dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Saya tidak menahannya. Bagi orang-orang seperti itu, berada di sini atau pergi tidak ada lagi artinya. Agus terduduk lemas di sofa, kedua tangannya menutupi wajahnya. Punggungnya benar-benar membungkuk. Saya belum pernah melihatnya begitu hancur. Tapi anehnya, di hati saya tidak ada lagi sedikit pun rasa iba. Beberapa jenis kehancuran datang terlalu terlambat hingga orang hanya merasakan lelah, tidak lagi merasa sakit hati. Sinta bersandar pada saya. Kejadian malam itu mungkin terlalu berat untuk anak sekecil dia. Matanya masih merah padam. Saya membawanya ke kamar, menidurkannya, dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Baru kemudian saya keluar. Agus masih duduk di tempat yang sama, matanya merah. Wajahnya kuyu seolah menua 10 tahun dalam semalam. Melihat saya keluar dari kamar, dia mengangkat wajah dan berkata dengan suara serak, "Aku salah." Saya tidak menjawab, hanya berdiri diam.
Mungkin justru keheningan itulah yang membuatnya semakin panik. Dia buru-buru berkata, seolah jika terlambat sedetik saja, kesempatan akan hilang. Aku benar-benar salah, tapi aku dipaksa ibu. Kamu kan tahu sifat ibu? Dikatakan berkali-kali, aku jadi bingung. Mendengar itu, saya merasa pahit dan muak. Di saat seperti ini, dia masih mencoba melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Saya menarik kursi di seberangnya, duduk, menatap lurus ke arahnya, dan berkata dengan sangat perlahan, tidak, kamu tidak dipaksa, kamu memilih untuk mendengarkan. Agus membeku. Seolah-olah saya baru saja memotong satu-satunya alasan yang coba dia pegang. Saya melanjutkan. Suara saya datar tapi tajam, ibumu mungkin yang menghasut. Ibumu mungkin yang menanamkan ide bahwa kamu butuh anak laki-laki di kepalamu. Tapi yang berselingkuh itu kamu. Yang pura-pura tidak melihat putrinya sendiri dianiaya, itu kamu. Yang diam setiap kali putrinya diperlakukan seperti barang tidak berguna, itu kamu. Tidak ada yang menarik tanganmu dan memaksamu melakukan itu. Agus menundukkan wajahnya. Kedua bahunya sedikit bergetar, dia berkata dengan suara lemah, aku tahu aku pengecut, saya memotongnya. Tidak, kamu bukan hanya pengecut, kamu kejam. Kata-kata itu membuatnya mengangkat wajah dengan kaget. Matanya membelalak menatap saya. Saya tidak menghindar. Ayah yang paling kejam bukanlah ayah yang memukul anaknya, saya berkata, melainkan ayah yang melihat anaknya disakiti, tapi tetap memalingkan muka. Kamu adalah orang seperti itu. Saya berdiri, masuk ke ruang kerja kecil, dan keluar dengan sebuah map biru. Saya meletakkannya di atas meja di depan Agus dan mendorongnya sedikit ke arahnya. Buka dan lihat. Tangannya gemetar saat membalik halaman pertama. Begitu gemetar hingga kertas itu jatuh. Dia membungkuk untuk mengambilnya, matanya menyapu satu baris, dan wajahnya perlahan memucat. Saya tahu apa yang dia lihat. Sertifikat hak milik rumah, akta jual beli, semuanya atas nama saya, selesai sebelum pernikahan, tanpa nama dia, atau tanda tangan sebagai pemilik bersama. Harta bersama yang telah mereka gunakan seenaknya selama bertahun-tahun itu tidak ada. Dia mengangkat wajah, bibirnya bergetar. Rumah ini, saya memotong kata-katanya, atas namaku. Dibeli sebelum menikah denganmu, dan ini, saya mengeluarkan salinan mutasi rekening lain dan meletakkannya di sebelahnya, rekening pribadiku. Aku sudah lama memisahkan sisa tabunganku sepenuhnya dari pengeluaran bersama. Apa yang kamu pikir bisa kamu pegang sudah tidak ada lagi. Agus menatap lekat-lekat kedua salinan dokumen di depannya. Wajahnya begitu pucat seolah semua darahnya telah disedot keluar. Setelah beberapa saat, akhirnya dia bisa bersuara, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Saya menatap pria yang pernah menjadi suami saya dan menjawab singkat, kamu punya. Dia mengangkat wajah, seolah berpegangan pada harapan terakhir. Saya melanjutkan, setiap kata sedingin es, utang yang harus kamu bayar. Mengatakan itu, saya mengeluarkan satu lagi salinan dokumen dari tas tangan saya dan meletakkannya di depannya. Kali ini, sebelum dia sempat mengambilnya, matanya sudah langsung mengenalinya. Surat gugatan cerai. Saya mendorong pena ke arahnya. Tanda tangan. Jangan menunda-nunda lagi. Agus menatap kertas itu untuk waktu yang lama. Begitu lama hingga saya pikir, dia akan mulai lagi dengan jurus andalannya, diam dan melarikan diri. Tapi dia akhirnya mengambil pena itu. Tangannya gemetar hebat. Anak bagaimana? Tanyanya. Suaranya begitu kecil dan menyedihkan. Hati saya benar-benar dingin. Di saat seperti ini, dia masih merasa punya hak untuk menanyakan soal anak. Saya tidak membiarkannya berkata lebih jauh, sejak hari kamu pergi mencari anak laki-laki, kamu sudah membuang anak ini. Kata-kata itu membuat tangannya yang berhenti di tengah-tengah kertas membeku. Saya menatap lurus ke matanya tanpa berkedip. Jangan berpura-pura bertanya, seolah-olah kamu masih punya hak sebagai ayah dalam cerita ini. Ayah itu bukan gelar yang bisa dipakai kapan saja seenaknya hanya karena kamu menyumbangkan separuh darah. Ayah itu adalah orang yang harus berdiri untuk melindungi anaknya, dan kamu gagal melakukannya. Agus menundukkan wajahnya. Setetes air mata jatuh di tepi kertas, membuat noda kabur. Tapi saya tidak lagi terbawa perasaan. Air matanya sekarang tidak akan bisa mengubah malam di mana putri saya dikurung di kandang anjing. Tidak akan bisa menghapus panggilan telepon di mana dia meminta uang dengan suara gemetar, dan tidak akan bisa mengembalikan tahun-tahun di mana saya dengan bodohnya percaya bahwa jika saya sedikit lebih sabar, keluarga ini akan baik-baik saja. Akhirnya, dia meletakkan pena dan menandatanganinya. Tulisannya goyah dan bergetar, tapi cukup jelas untuk mengakhiri segalanya. Saya mengambil kertas itu, memeriksanya sekilas, dan memasukkannya ke dalam map. Di ruangan itu, tidak ada lagi yang berbicara, tidak ada pertengkaran, tidak ada tuduhan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memulai kembali.
Hanya ada seorang pria yang duduk terkulai seolah semua isinya telah disedot keluar, dan seorang wanita saya yang berdiri tegak di tengah puing-puing pernikahan yang pernah saya coba pertahankan dengan segenap kesabaran. Satu goresan tinta yang baru saja kering telah mengakhiri segalanya. Setelah semua kejadian itu, saya dan Sinta tidak tinggal lama di rumah itu. Secara hukum, itu memang masih rumah saya. Tapi beberapa tempat, meskipun kita punya hak untuk berjalan dengan kepala tegak di dalamnya, setiap dindingnya telah terlalu banyak ditempeli air mata, kedinginan, dan luka, sehingga orang tidak lagi ingin tinggal di sana. Sehari lebih lama pun, saya membawa putri saya pindah ke sebuah apartemen yang lebih kecil di seberang kota. Tidak luas, tidak mewah, tapi bersih, tenang, dan yang terpenting, itu adalah tempat kami berdua saja. Tidak ada lagi tatapan mengintai, tidak ada lagi suara mengkritik, dan tidak ada lagi perasaan harus was-was setiap kali melangkah keluar dari kamar tidur. Beberapa hari pertama, hidup kami tidak mudah. Siang hari saya tetap harus bekerja, dan malam hari setelah pulang, saya harus mengurus anak, membereskan dokumen, dan merawat jiwa seorang anak yang baru saja mengalami hari-hari yang terlalu berat. Beberapa kali Sinta terbangun di tengah malam, memeluk saya erat-erat, wajahnya pucat karena ketakutan. Suatu kali, ketika terdengar gonggongan anjing dari jalanan di luar, putri saya langsung meringkuk, melompat ke pelukan saya. Kedua tangannya mencengkeram begitu kuat hingga terasa sakit. Saya hanya bisa memeluknya erat, mengelus punggungnya, dan berbisik, "Sudah aman, sayang. Sudah aman." Berulang kali. Setiap kali itu terjadi, hati saya terasa sakit seperti diiris. Karena saya tahu, ketakutan itu bukan datang dari mimpi buruk tanpa alasan. Itu nyata, dan saya sendiri yang telah membiarkannya berlarut-larut terlalu lama. Untungnya, waktu, ketenangan, dan rasa aman yang sesungguhnya perlahan-lahan mengembalikan putri saya. Sedikit demi sedikit, Sinta bisa tidur lebih nyenyak. Dia tidak lagi tersentak oleh suara-suara kecil, seperti sebelumnya. Pagi hari, putri saya akan duduk sendiri di meja makan, tidak lagi harus melihat raut wajah orang dewasa sambil memegang sendok. Pulang sekolah, dia menjadi lebih banyak bicara. Kadang-kadang dia akan dengan gembira menunjukkan gambar barunya atau lagu baru yang dia pelajari di kelas. Perubahan-perubahan itu kecil, tapi bagi saya itu seperti setetes demi setetes air hangat yang mengalir ke dalam hati yang pernah retak parah. Suatu malam akhir pekan, setelah kami selesai makan malam, saya sedang melipat pakaian di atas tempat tidur. Sinta berbaring di samping, menopang dagunya dan menatap saya. Lampu kuning di kamar menyala lembut. Dari luar jendela, terdengar suara mobil yang jauh. Semuanya terasa begitu damai secara ajaib. Putri saya terdiam cukup lama lalu tiba-tiba bertanya, "Ibu, kenapa dulu nenek tidak suka padaku?" Tangan saya yang sedang melipat baju kecil putri saya tiba-tiba berhenti. Hanya dengan satu pertanyaan, tenggorokan saya tercekat. Saya tahu suatu hari putri saya akan menanyakan hal itu. Saya juga sudah berkali-kali memikirkan bagaimana cara menjawabnya, bagaimana cara menjelaskannya agar anak tidak merasa bersalah. Tapi ketika saat itu tiba, saya tetap merasa sakit hati. Saya menoleh ke arah putri saya. Wajah Sinta saat itu sangat serius, matanya jernih, tapi ada kesedihan samar yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Saya menyingkirkan tumpukan pakaian, menarik putri saya lebih dekat, dan mengelus lembut rambutnya. Saya terdiam selama beberapa detik, mencari cara bicara yang bisa dimengerti olehnya, dan tidak akan meninggalkan luka di kemudian hari. Lalu saya berkata dengan lembut, "Itu bukan karena kamu tidak baik, Nak. Orang dewasanya yang salah." Sinta berkedip menatap saya. Saya tersenyum dengan sangat lembut, berusaha membuat suara saya cukup hangat. "Kamu tidak salah apa-apa. Kamu anak baik, anak yang lembut, hanya seorang anak. Beberapa orang dewasa punya pikiran yang salah di dalam hati mereka. Mereka membiarkan kesalahan itu membuat mereka menjadi sinis. Tapi kesalahan itu milik mereka, bukan milikmu." Putri saya mendengarkan dalam diam, lalu perlahan-lahan semakin mendekat ke pelukan saya. Saya memeluknya, merasakan kehangatan mungilnya, sementara di dalam hati saya, rasa sakit dan lega bercampur aduk. Momen-momen seperti itulah yang membuat saya sadar apa yang paling saya sesali. Bukan pernikahan yang hancur, bukan uang yang hilang, dan bukan kata-kata pedas yang pernah saya dengar di rumah suami saya. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah pikiran andai saja saya lebih kuat lebih awal. Andai saja saya tidak terlalu percaya pada dua kata kesabaran. Andai saja saya berhenti meyakinkan diri sendiri bahwa demi anak, keluarga harus tetap utuh, dan lupa menyadari bahwa beberapa rumah hanyalah cangkang kosong. Di dalamnya bukan lagi tempat berlindung, melainkan tempat yang menyakiti anak yang justru ingin saya lindungi. Dulu saya pikir mempertahankan keluarga itu benar. Saya percaya anak butuh ayah dan ibu, butuh kakek nenek. Rumah yang lengkap semua perannya baru bisa tumbuh normal. Tapi saya lupa satu hal yang sangat penting.
Sebelum menjaga keutuhan keluarga, seorang ibu harus melindungi anaknya terlebih dahulu. Keluarga macam apa yang dipertahankan jika anak harus hidup dalam ketakutan? Belajar membaca raut wajah orang dewasa untuk bertahan hidup, dan dijadikan alat untuk dimanfaatkan dan dikendalikan orang lain. Untuk apa? Demi siapa? Dan dengan harga berapa? Melihat kembali semua ini, saya melihat sifat asli setiap orang dengan lebih jelas dari sebelumnya. Seorang ibu mertua yang diktator, dengan pandangan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, yang tidak segan menganiaya cucunya sendiri. Seorang suami pengecut yang membiarkan ibunya melakukan manipulasi psikologis, terjerumus dalam perselingkuhan dan pengkhianatan, dan pada akhirnya membisu di hadapan penderitaan putrinya sendiri. Dan di tengah semua kegelapan itu, ada seorang anak kecil yang dijadikan alat, hanya memikirkannya saja sudah membuat hati saya perih. Tapi justru peristiwa-peristiwa itulah yang mengubah saya sepenuhnya. Jika bukan karena panggilan telepon malam itu, jika saya terus menipu diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja, mungkin saya akan terus tenggelam dalam kelemahan itu lebih lama lagi. Saya merasa sakit, menyesal, dan menyalahkan diri sendiri. Tapi saya tidak membiarkan diri saya tenggelam di dalamnya. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah di mana saya telah berbuat salah, melainkan bagaimana saya akan hidup untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Saya menggenggam tangan Sinta, sebuah tangan kecil yang lembut, pas di telapak tangan saya. Saya menatap putri saya dan berkata pelan, tapi setiap katanya jelas, mulai sekarang, ibu pastikan tidak ada lagi yang akan membuatmu takut. Putri saya menatap saya dan mengangguk sangat pelan, seolah, meskipun masih kecil, dia sudah mengerti arti dari janji itu. Saya mencium keningnya, menyelimuti kami berdua, dan meredupkan lampu. Malam itu, di kamar kecil kami, mendengarkan napas putri saya yang berangsur-angsur teratur kembali, saya merasakan hati saya damai. Saya tersenyum. Bukan karena kemenangan atau kebanggaan melihat orang lain membayar harga. Saya tersenyum karena akhirnya, setelah semua kelemahan, keraguan, dan kesabaran yang salah tempat, saya bisa berdiri di saat yang tepat.